Ada anjingnya tuh. Iya. Anjingnya galak banget. Lo ingat namanya anjingnya siapa? Poppy. Itu Wah, anjing sangat gede. Gua di rumahnya gua gele. Anjing gua ini ngeliatin gua mulu. Gua semburin apa? Gua semburin asapnya tuh. Enggak tuh emang. Ya, kan gitu deh. Lama-lama gue yang tengah dia diem ngeliatin tuh. Gue di kamar sendiri tahu hari kemana tuh. Anjing ngeliatin gue mulu. Lagi lo gak ngeliatin dia, betulnya ngeliatin lu. Ya tinggal gue berdua sama dia. Dia palanya doang begini kan dijagain papa tuh. Begini nih anjingnya hari. Dia ngomong juga sama saya. Ngomong juga. Anjing emang bangsat dia nih. Tai emang tiada hari tanpa ngeplay lo. Rumahnya hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Digra TV dalam episode tak slow, yang slow aja kita. Ya enggak? Oke, sudah kita laluin. Jadi masker biar suara jelas kita buka aja ya. Boys and girl. Sebelumnya gue ucapin terima kasih buat Himura Cafe Company yang sudah mengizinkan tempatnya menjadi area syuting kita. Yang kedua buat Ratu Kebuli, Po Aya. Ketiga buat Bang Reki yang punya teh Rafflesia, ya kan? 4 ini ada kawan kita Boek bikin kedai Akila, ya kan? Juga gue ucapin terima kasih buat Mr. BB, Mr. SS, Mr. TT yang sudah supportnya luar biasa kepada Digra TV. Terus biar juga supportnya acara ini tetap lancar, gue ucapin sekali lagi banyak terima kasih. Hari ini gue kedatangan kembali lagi nih, Boys and Girl. Swipe lama nih. Ya enggak? Kalau bahasanya Hengki, crime story kita tadi ngobrol. Ya enggak? Ya enggak? Wild and the Street, ya enggak? Sebelah gua ada Josie. Ini banyak deh, gua bingung sebutinnya, ya enggak? Josie juga pionir di antiseptik, terakhir di Johnny B. Hengki, Coversec. Gado dulu sama gua sama Josie bikin namanya Genocide. Kita berhimpun nih dulu ya di satu kampung dulu. Apa nama kampungnya? Menteng Atas Story, ya kan? Gue berhimpun di kampung namanya Menteng Atas Raya. Ada Menteng Pulo, Menteng Dalam, Menteng Granit, Menteng Rawa Jelawi, Menteng asli. Iya kan? Semuanya serba menteng kita, walaupun kampung aja ya. Jangan lo bayangin menteng kita menteng Sultan, ya kan? Kita menteng grassroots lah ya. Itu Menteng asli. menteng asli, saat aja. Menteng asli. Menteng sebelah sini ini deh. Iya enggak? Ya kita ngobrol santai hari ini Bos Engel nih. Ini juga teman-teman Josie, Gado, Engki punya sejarah yang luar biasa terhadap skena ya. Skena underground tentunya gitu loh. Kita kalau gue sendiri ya, gue kalau tanpa mereka ini juga gue nggak akan kenal itu yang namanya skena underground. Ini tukang cokokin gue dulu nih, ya kan, terutama Josie, Gado, abang-abangan gue deh sebetulnya nih, senior gue sebetulnya, ya nggak? Paling muda. Ya. Paling tua. Hati gue. Iya. Kalau Tengah-tengah gua. tanpa mereka, gue hidup yang gue tadi bilang Menteng Atas Story, gue mungkin ditodong terus, dibetak mulu sama preman-preman. Karena mereka inilah gue terselamatkan. Dok, gimana kabar Dok? Baik, Jos, alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Langsung aja lah, kalau bisa gue diem aja deh, dulu aja ngomong deh. Iya enggak? Josie dulu lah, ya enggak? Jos, Iya, gimana Jam? gimana Jos?
Gue bingung nih mau tanya septic apa mau nanya Johnny. Apaan aja lo tanyain, mau Apa jawab. aja deh. Ya Heng ya. Gila ya. Udah Sampai Berapa? smoke ya, nggak apa-apa. iya sampai semua apa. Semua kalau bisa itunya lo tutupin dah. Kita nggak ada sponsor masalahnya. Ya enggak? Kita kita minta Bisa, royaltinya aja. Jos, masih main Jos? Sekarang sih udah jadi penikmat aja. Penikmat. Nah, paling ya iseng-iseng aja lah bikin Iya, iya. apa gitu. Ini Josi gue panggil karena permintaan banyak. Panggil Josi, panggil Josi. Enggak salah satu library ya. Library yang skena underground juga. Gado dan Hengki juga. Dulu gue satu band nih, bertiga nih, zaman-zaman apa ya Jos ya? Zaman-zaman kuda gigit besi kali Jahiliyah. ya? Jahiliyah. Oh, jangan bilang gitu dong. Oh, bukan ya? Jangan dong. Zaman kita di atas awan ya. Zaman kita di atas awan. Apaan beda? Terus kenapa Jos? Ini kondisi pandemi ini Ngerokok dulu, Jem. jangan kaku ya. Iya. Ini padahal sering di panggung nih brutal-brutal. Ya kan? Cuma di kamera kaku, Bos. Iya enggak? Iya kayak karena gue kering. Kan ibu. Karena gue kering lu. Sila ya deh. Bebas ya, lo mau minum-minum, ya kan? Makan-makan, sambil ngobrol aja kita. Ngapa aja kita di warung nasi uduk Wiwi dulu. Siap. Wah, udah PW itu. Nasi uduk Wiwi Jembatan Merah. Favorit banget tuh. Yoi. Kayak di es ucok aja lah. Apa es cocok yang mana nih? Oh iya, itu es campur yang ngeri ya. Iya enggak? Es kebo, Mama- ya mama- enggak? Efek kenyang Es ya. kebo. Iya enggak? Ini dulu, hah? Apaan tadi? Ya apa tadi? Sorry, umur ditambah. Umur. Biasa. Ya terus dunia perbenan gimana Jos? Oh, udah lama juga ya. Hah. Nggak selagi nggak nongol Dominan. band-bandan gitu ya. Ah. Cuman kayaknya sih makin rame aja nih. Iya, iya. Kalau yang gua dengar-dengar dari teman-teman gitu kan, Hmm. terus lihat di apa ya, berita-berita gitu. Hmm. Ya, makin banyak lah, makin rame kayaknya Hmm. dunia band-bandan. Jos ceritain dong, awal band lo apa aja Jos? Zaman-zaman 90-an tuh Jos ya? 90-an awal ngeband. Gue inget ya, gue masih 2 SMP tuh Jos ya? Gua Gue masih SMP. SMP itu kelas Iya. 3 atau kelas Lu 2 kelas ya? 3, gue kelas 2, terus lu naik SMA, gue juga kelas 3 SMA, apa gitu lah pokoknya. Kalau Iya, dia SMP. mungkin umur paling tua nih. Dia udah nongkrong di jembatan api. Guys, boys and girl, ini kalau bicara Menteng Atas itu ada namanya sebutan yang kampung namanya Brengos. Namanya Gasok. Waduh, ngeri dah kalau lo inget tinggal di daerah sana atau irisan-irisan. Nah, ini Gado sama Hengki tuh. Yang irisannya Josi tipis-tipis. Nempel lah, gue nempel lah. Harus ada satu lagi kawan kita ya. Ya, Niki Nombe ya. Iya. Lu backing gue dia nih. Ada apa-apa gak ada gue Gak kan. ada. Aman, ya enggak? Menjadi juru rekat ya, Dok ya. Security. Ya, security lagi. Ya, Jos, cerita dong band lo dong. Jadi emang dulu kita satu daerah lah istilahnya ya, satu kelurahan namanya Menteng Atas gitu kan. Kalau Jamal Pedurenan. Gua kelurahan Pedurenan Masjid. Pedurenan Masjid ya. Heeh. Cuman masih Karang Kuningan gua, sorry ya. Gua kelurahan Karang Kuningan. Karang Kuningan. Heeh. Cuma dibedain apa kayak Kali kecil. Kali itu. gitu ya, Jam, ya. Apa tadi gua baru ingat jembatan apa namanya? Jembatan Abri. Jembatan Abri. Kenapa namanya Jembatan Abri ya? Dulu Abri yang itu buat. Abri yang buat. Mas. Oh, masih AMD ya? Iya. Abri masuk desa kali ya dulu ya. Iya. Itu kalau lihat tuh dari besi ya, baja besi dulu ya. Terus gimana? Ya, jadi dulu ketemu di satu sekolah juga sebenarnya. Kita satu SMP semua nih, satu sekolah lah di daerah situ. Cuman angkatannya beda-beda nih. Gua sama Hengki satu angkatan. Jamal, abis Gua itu di bawah gua lo. Gado. Nah baru ini Gado. paling muda. Gado, Jamal. Paling muda Jamal lo. paling muda. Emang gua selalu muda. Iya. Terlihat muda. Jadi ketemu di satu sekolahan punya hobi yang sama gitu ya. Ketemu disatuin sama hobi yang sama. Akhirnya cetus ide gitu kan. Gimana kalau kita ngeband bareng ya Jam? Tahun berapa itu? Bareng. Udah ingat gue Jos. Tahun gua. Hari-hari gue di atas awan. Kagak dia hari-harinya ketuker. Yang ini hari-harinya. Atau hari-hari lu dimakan kucing Enggak, kali? tiap hari kehidupan gue 3 dimensi. Yeay. Itu di atas awan. Awan. Jadi lo nanya tahun nggak tahu gue. Saya kain lap.
Tiga dimensi apa aja dulu dok? Hah? Apa aja? Ngomong apa? Teh, teh gulung, Sama es kebo atau lagi. sama obat sakit, sakit jiwa. Migado dulu hidupnya tuh nggak pernah sadar karena tiada hari tanpa ngeplay. Sangar dah dulu deh. Gado. Lanjut, Jos. Lanjut Jos, gimana Jos? Lagi Jos. Oh tadi Bikin dari band awal dari juga. band ya, Awal band lu. band ya, ketemu ya nongkrong bareng gitu kan. Terus ada kawan kita satu lagi yang sekarang betul udah almarhum ya. Iya. Ari namanya. Amalum Arai. Semoga Arai diterima di sisinya ya. Amin. Udah damai di sana kawan-kawan kita yang udah pada ini ya. Nah, Ari itu yang istilahnya buat secara musikal dia lebih ini duluan lah dibanding kita gitu kan. Iya. Dia di tongkrongan juga dulu main gitar dia, yang main gitar kita nyanyi. Oh, gitu, lo yang masih inget ya, jarinya panjang ya? Jaringnya udah kayak ini antik gimana gitu. Jarinya panjang. Nggak, intinya gini, kita masih main gitar kopong, dia udah pakai gitar elektrik. Iya, tahu gitu, gitar yang putih tuh. Iya, ya kan? iya. Iya. Terus nama band lo terus aja. Dia yang apa istilahnya, ayolah kita bikin lah gitu kan daripada kita ini iseng-iseng. Nah, akhirnya main lah kita ya. Latihan di salah satu studio dekat situ. Latihan juga masih 5.000. patungan seribu Iya. Betul. 5.000 perak gitu. jamnya 5.000 ya. Betul. Ada 4.500. Tantennya cantik lagi ya. Iya, Albero ya? gitu ya. Albero ya. Albero. Terus nama bandnya apa Dos ya? Awal lo kiprah ini. Udah pakai Genos aja dong. Sebelumnya ada Tapi nggak ada nama. Nggak ada nama. Nggak ada nama ya. Nggak ada nama, Terus pas mau ada acara apa gitu kita mau seleksi ya. Dulu kan namanya acara pakai seleksi tuh ya. Jadi acara di kampus-kampus ya dulu ya. Iya, benar, di Jadi kampus belum sekolah. ada skena, belum ada gigs dulu yang komunitas nggak ada dulu, hanya ada di kampus atau sekolah aja sih. Sekolah, Iya. kampus. Kalau gue boleh tambah sih, dulu waktu kita ngeband emang nggak pakai nama-nama. Ya kan? Hmm. Kadang-kadang kita tulis nama. Nonem. Nonam, Kan lu kan gitu-gitu. pernah bikin nonem ya? Nonama dulu sama Nonama. Diki. Sama Diki ya, Diki Perdatam. Perdatam. Entah di mana nih Diki nih. Iya kan? Itu lama-lama kan ya kita terpisahkan sama Gus Duran ya. Ya. Ini gitu sih. Iya. Terus Terpisah. nama band lo banyak Dos ya? Nonama sama Diki sempat bikin Dead Maria juga. Dead Maria ya, gue terakhir gue gabung lah ya di Dead Maria itu. Bawain apa Dos ya dulu Dos ya? Hah? Bawain apa ya? Kain koran. Nggak ada lagi. Bawa single. Perutnya belum offset. Belum offset. Masih suspek Iya, ya. enggak. Masih straight edge Kalau dulu. ngedrah pakai sempak doang. Pakai baju ya kan. Tapi paru-paru di sini dulu baru paru-parunya. Gerah bos, dipaksain sama dia. Wah gini musik apaan ya Jos? Nah yang di episode sebelumnya gue juga bilang Jos bahwa yang masuk ya di era kita itu awal-awal ini yang gue bilang sama Josi, kita mungkin belum tahu itu namanya crossover mungkin. Iya kan, awal-awal masuk. Jadi, punk itu mengikuti setelah itu Jos ya, pang-pangan. Iya. Ya era-era dulu covering band lah itu ya. Iya. Kita belum berpikir untuk membuat karya Jos ya. Enggak. Ya masih covering band aja ya. Kebanyakan Masih covering karena narasumbernya juga terbatas dulu kan. Jadi kita mainin yang kita dengar, yang kita seneng gitu. Jadi buat nambah ini kan perlu ada input dari orang-orang luar juga kan. Gitu. Pokoknya kurang mentor ya zaman dulu. Iya. Iya. Ya, kita berpatokan sama band-band yang udah ada kan sebelumnya. Udah ada ya. Yang bahkan tuh eranya thrash metal kan tuh. Atas metal lah ya. Metalan tuh udah berapa nama kan udah Iya. udah dikenal lah istilahnya kan. Gue juga baru ingat tadi Josi ingetin bahwa dulu ada Musang tuh kampung gue ya. Iya, Musik anak Musang. Kuningan. Musik anak Itu Kuningan. udah bikin kaos DIY kreator Extreme Aggression Extreme Jos ya. Aggression. Gue ingat ada Black tuh Purnama, ada Joko Dolok tuh senior gue tuh. Joko Dolok terus apa lagi tuh. Itu 89-an kali ya. 1990. Iya, karena dulu kesulitan mendapat kaos-kaos official. Iya. Jadi bikin ya. Dia Gue masih inget tuh kaos Extreme Aggression kreator ya. Bikinan sendiri, Bikinan tapi sendiri bagus ya. itu. Iya. Gitu. Orang ngelihat mungkin kalau sekarang udah kayak kaos official kali Jam ya. Kaos official itu. Ya istilahnya
bentukan kaosnya juga Mirip-mirip lah sudah lah. mirip-mirip, Iya. sablonannya juga udah bagus lah istilahnya kalau untuk pada zamannya itu. Iya, cuma dulu memang kiblatnya C59 ya. Gitu loh. Nah, terus apa lagi Jos? Kira-kira Jos? Yang lo Dead Maria, Genocide. Genocide. Terakhir apalagi tuh lo bikin? Lo kayak band lo banyak Jos juga Jos. Safety kan merasa. Oh, belum waktu itu masih main metal ya, masih Genocide. Ya, Terrorizer Napalm Death. ya boy Iya. aja Yang ingat kita bawain Scam, album Scam yang full ya. Ah, Si gitu doang. Power ya enggak? Psycho Musiknya Power. gitu dong. Besar. lagi enak-enaknya habis gitu ya. Iya, tapi yang paling seru ya. Yang kalau main gituan tuh dimusuhin sama studio-studio dulu. Kenapa dimusuhin? Mecahin snare, Siapa yang bikin cymbal, snare? gitar. Ini dia. Itu pasti putus dah sama anak-anak. Oh enggak, gue baik-baik aja dulu ah. Hah? Gue baik-baik aja. Gua enggak. Ya pecah. Balik. Balik ya balik. Pecah lagi. Kok nggak mau ngomong ini sendiri? Dulu powernya masih kenceng Jos, masih bujangan ya kan. Adrenalin masih oke. Sebelum mecahin sesuatu ya kan, pecahin drum aja dulu ya enggak. Tapi memang Pokoknya kalau mutusin senar gitar nggak punya duit tahan KTP. Ya nggak masih ingat nggak lo? Tahan KTP. Tahan KTP. ya boyan gue bangga pernah ada di era-era itu ya. Mungkin kalau bisa dikatakan kalau ada orang berkarir dari atas, ada berkarir dari bawah. Nah kita berkarir dari bawah Jos ya. Iya kan? Ya dari apa? Dari kepengen manggung, dari audisi, audisi cari panggung sana, panggung sini, cari panggung sana, panggung sini, terus audisi akhirnya manggung, terus ada arahan dari almarhum Robin, ya Robin diarahin ke dia. Karena kita satu kampung juga sama almarhum Robin. Robin Kenapa Ukakao. sih kita ke grindcore? Karena dari arahan Robin juga. Iya. Arahan Robin, kita bawain, ngikutin dia, terus dia juga ngarahin panggung sana, panggung sini, panggung sana. Iya. Sampai gue sekolah di Arsis juga masih dimentorin sama dia. Iya. Robin terakhir Noksa ya, Jos. Noksa. Noksa sama teman-teman kayak almarhum juga vokalisnya ya. Si siapa? Si Tony. Tony. Sama yang ada masih ada ya? Ada. Nah, gue sama bicara Robin, gue punya kenangan banyak ya Jos ya kita ya. Waktu acara-acara masih di kampus-kampus Jos ya. Dia paling sering ya STN ya, UNAS. Pernah Unkris Jos ya, sering ya? Chris. Nah, waktu dulu terbatas ya paling Robin nyamperin kita ya. Robin nyamper gue dulu, abis pulang dari gereja, terus gue nyamper Josi, jalan bareng, ya kan? Atau Pinjaman kaos. Iya, ganti ya pinjam kaos karena dulu terbatas sekali. Yang punya officialan ya, band t-shirt itu nggak dan kalau toh ada harganya kita mohon maaf deh harus puasa 4 bulan kayak dulu ya kan? Tapi gue ada kenangan Jos menarik gue bicara Genocide nih ya. Iya. Jos, masih inget gak lo? Kita main di Tebet, dikepung satu kampung. Gue pikir kayaknya itu band grindcore satu-satunya yang dikepung satu kampung waktu main di Tebet. Tahu nggak lo? Itu gua jadi bantalannya. Jadi gua orang terakhir yang kabur dari panggung. Karena lu lawan menyadari itu dong kayak gitu. Karena ini main gak normal udah. Sekarang cuma ngomong jorok doang sih Ari, karena setelan gitu kan. Arai dicabut sama orang situ. Nah, dia ngomong di depan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Nah, ngomong bahasa itu kan nggak. Bahasanya apaan dong? Tuh jelasin aja. Nggak apa? Gitu dong. Soundnya? Sound ngetot. Orang kampung itu nggak terima, tahu Tebet darurat kan? Tebet bos, itu masih pasar darurat dulu. Masih peleton. Mandala ya, Pandawa, iya. Pandawa Mandala. Mandala. Iya. Mandala. Nah, di situ gua orang terakhir yang dibantalin. Gua gebukin, gua begini nih. Orang gebukin tangannya sendiri, buk, gua ditarik ke aula dalam, terus masukin kamar mandi, ada dia sama adek. Tukeran baju, sama dia bohong. Tukeran baju, nyaru. Otaknya udah tumpul. Tukeran baju. Padahal dia juga ya. Kanan dia juga. Tukeran baju.
Jadi kayak orang bener gitu ya. Iya, udahannya gue mikir aja orang bener nih kali ini. Itu balik misah-misah sampai Palbatu gitu dulu, Palbatu ya. Jos, Ada waktu Peter. dikepung sama orang kampung, lo kemana Jos? Gua kalau nggak salah, lu di kamar mandi sebelah sini, gua sebelah sini kayaknya. Emang beda, gua di sebelah sini, Jamal sama Aziz sini nih. Dia tukeran baju berdua sama yang sama. Legendaris ya. Kayaknya band grindcore yang satu-satunya Heng itu yang dikepung kampung ya, orang kampung. Gara-gara arah yang lagi kobam itu. Keren itu keren. Lagi kobam disebut soalnya ngetop. Ya kan semua pada marah orang. Lah, Kapten apa lo? Tahu tuh. gila dulu tuh. Parah itu. Aduh, lucu-lucuan itu. Dulu ya Kalau tahun gitu. berapa kira-kira tuh? Itu kok masih SMA. Berapa itu? Masih SMA, Jos. Itu siapa penyanyi siapa yang masih nyanyi di God? Andiliani, Pengki Supi deh. Engki Supit ya, masih nyanyi di pinggir God. Iya, dia masih situ ya. Masih nyanyi di pinggir God. Siapa nih orang? Gondrong. Gak lama Engki Supit. Aduh, gua kalau jadi ceritanya jadi pengen ngerokok, gua jadi tadi gua nggak ngerokok ini, nggak ada ini, gila dah. Ini legenda lah, ini buat gua Josi, Gado luar biasa. Total kalau bicara dulu ya, cuma era itu memang belum kita nggak punya kesempatan untuk buat karya ya. Nongkrong hampir tiap hari. Iya Jos ya. Lah Josi punya teman, gua masih inget Jos, namanya Heidir. Ingat gak lo? Oh my god. Kok kacau tuh orang. Depan Belambir situ. Buset, depan. Ah gila, di pinggir jalan depan Sahid. Ya, tiap hari tanpa Sekolahnya sekolah malam. sekolah malam. Jadi dia kalau mau sekolah nih, dia absen dulu tuh do. Hmm. Absennya di warung rokok. Warung rokoknya jual vodka. Heeh. Vodka yang Depan Belambir Pancora. tiap hari minum. Josi, gua heran yang gitu-gitu jadi teman sama dia. Gue nemenin dia doang sih jam sebenarnya dia. Ingetin, oh sekolah dir gitu. Udah, masih abu-abu udah geletakan di pinggir jalan coba bayangin. Ah gila gua bilang. Itu tiap hari tuh orang nggak tahu kemana itu sekarang. Seru ya Josi. Padahal orangnya istilahnya ya dalam artian nggak lempeng-lempeng aja sih jamnya, Iya, cuman iya. dia emang hobi Padahal anak aja. pejabat tuh Jos dulu ya, Jos ya. Anak Kalimantan nih. Orang Kalimantan yang nggak tahu di Sekolah sini. itu. Karena mungkin di daerahnya masalah kali makanya dibuang di Jakarta. Iya ya, di Lembang Pohon nggak ngomong-ngomong. Ya, terus Pak Jos kembali ke urusan band Jos. Terakhir Johnny B Jos ya. Johnny B itu. Johnny B. Terus Septic gimana Jos? Safety, gue udah nggak di Septic dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun ya? Udah. Saya Terakhir album itu ya yang di Peak Record ya? ya yang dari Itu- itu 2010 ya. 2010. Iya. Itu finally-nya di situ ya? Iya, Itu iya. titik. Udah kelar dari situ. Terus almarhum Majid meninggal udah ya. Lama-lama pada Iya. sibuk sendiri lah. Terus lo fokus di Johnny B itu ya? Nah, gue bikin Johnny B lagi tuh sama dia juga nih awalnya sama Gado juga. Oh Johnny B sama Gado juga? Awalnya sama Gado juga. Oh lo dong. Mas, Johnny. banyakan dia. Dia kalau pemain bola pinjeman. Dan transferan, nggak ada duitnya. Rekam nih. Iya. Minjem doang nih. Pinjeman, iya. Iya. Ya di episode sebelumnya ya gitu Jos. Jimmy Upstairs bilang gue ini yang menginspirasi gue dari drummer itu menjadi vokal gara-gara lihat lo main saat antiseptik tuh. Itu di Bumi Wiyata, memang pernah main di Bumi Wiyata Jos? Iya, pernah. Kata Jimmy tuh pas dibuka itu pintu Bumi Wiyata, buat Manggarai semua katanya. Ini dulu pas sangat lagi Suburban. lagi pada ngumpul kan. Iya, iya. Rame deh Tahun istilahnya. 99 tuh ya kalau nggak salah. ya. 99 ya. Sangar-sangar gitu ya. Pada nyewa apa lah Metro Mini apa Metro apa Mini, kan. 2 Metro Mini pada di atas semua nih. Udah Septic. kayak Bila septik ya. Ya Jos. lagi rame-rame dulu dia masih pada Lagi- ngumpul. Lagi rame-ramenya dia itu satu minggu bisa 2 atau 3 nyewa Metro Mini 2 gitu buat bawa kru aja tuh. Bawa kru ke sana habis manggung dari sini ke Satu hari bisa lagi dua ke satu lagi event ya, gitu. 2 tempat main. Ya. Dua tempat Gitu, ya. gitu. Ya kalau pas lagi Septic sih ya. era poster ya dulu masih rame-rame kan tiap minggu ada acara tuh. Kadang di poster main, tapi ada acara di mana SMA apa mana gitu.
Udah akhirnya anak-anak pada ngambil ini pada nyewa Metro Mini kan biar langsung jalan gitu. Kata Jimmy itu katanya saat di Bubiata orang dilarang yang penonton ya nggak boleh naik ke panggung, cuma lo bilang bodoh amat katanya. Oh sangar juga ya. Iya nggak? Itu panitia kali ya. Atau lo lagi kobam tuh ya? Ya pastinya. Apa lagi? Bang. Iya kali ya. Ya, Tapi ya Kalau itu belum manggung kan di belakang. Ya kalau ngilangin hawa panggung kan ya mau kencing mulu. Ini kan minum dia. mau kencing padahal sampai kamar mandi nggak kencing ya. Iya. Tapi pengen kencing gitu ya. Tapi hari-hari itu gila dah. Gua sama Jos ini di eweng-eweng ya gua namanya salon juga ya kan. Menteng demi ya gandrung sih ya, apa kita ini bermusik ya Jos ya. Nyari dulu kalau sekarang lo puter di handphone gampang Jos ya. Dulu nyari musik itu harus kemana-mana. Kalau jadi vokalis sih gini Jam sebenarnya. Waktu itu kan karena Berry kan kuliah di luar ya. Iya Jadi iya. posisi vokal kosong. Iya iya. Nah, terus gua sama Almarhum Majid kan nerusin tuh Terusin, istilahnya. gue ingat itu. Nah yang masuk ke kita kan akhirnya Almarhum Black sama Wance. Ya posisi Wance kan udah drum. Tapi sebelum Wance kan gue dulu latihan. Nah iya lo dulu ya. Dulu latihan, gue ampun gue kapok udah. Kenapa sih kamu? Dia ngajak gue sama Acit minta lo anak-anak buat ngedramin. Apa waktu itu kekosongan ya? Iya. Kosongan drummer. Latihan kan di belakang Sahid, samping Sahid. Oh sampai saya studio. Iya ya. Ingat kalau yang agak bawa mobil nggak bisa bawa mobil? Iya. Oh iya, yang mundur nabrak tembok ya. Mobil Ya, band iya, lagi. baru bisa mobil tuh dulu deh. Aduh, gua udah bilang sama Jos, gua sekali aja deh Jos ya, ngedramin setting. Gua nggak kuat gua nih. Ya kan? Ngikutin polanya ngeri. Gua dibilang, Josi cocok, gua bilang main di sana. Dia belum kenal setting aja udah brutal. Iya enggak? Aduh. Jadi kalau pas habis itu kan akhirnya Wance masuk, Black masuk kan, Pas gua nggak lanjutin itu ya. pas lo menyerah tuh ya. Gua menyerah gua. Jadi akhirnya Wance ditarik tuh. Wance sama Black kan masih tangga kan kayak kita gitu kan. Nah, posisi vokal kosong kan. Drum udah ada Wance, Black, bass, Almarhum Majid, gitar kan. Nah, vokal lo juga ya? Udah gue di Kita ngambil vokal atau bass ambil vokal lo? Gitar bass ya lo ya? Gitar vokal ya? gitar vokal awalnya sih gitar Awalnya. vokal. Ini sebelum Randy Potlot ya? Belum ready Potlot masuk, berempat dulu tuh. Udah akhirnya, lu aja Jos, Acik bilang gitu kan. Udah gue coba Cit. Udah main. Akhirnya ketemu dia tuh. Ini Berry masih di luar ya? Berry masih kuliah di luar. Wah, di Australia Berry. Australia dia. Nah pas udah itu udah keterusan akhirnya kan. Sudah ini akhirnya gitar ritme gue lepas, vokal kosong, nah Randy Potlot masuk. Randy Potlot masuk. Iya, Jadi dua vokal itu gitu kan. Lo ngisi gitar juga aja ya? Iya kalau buat ngisi latihan-latihan ritme. Kan Randy vokal nih. Lo gitar dong berarti? Jadi vokal awalnya gue ritme vokal, ritme akhirnya vokal. gitarnya Lo gue lepas juga. Jadi gitar satu doang, Acit doang. Nah lo vokal juga? Vokal dua kan. Vokal dua ya? Oh iya. Vokal dua ya? Iya, kadang-kadang itu. Iya. Kan sempet banyak tuh ya yang vokal gua. Waiting room dong. Waiting room juga. Belum sama si. Ya, terus setelah itu lo bikin Johnny B gitu ya? Johnny B, iya rentangnya lumayan jauh sih tuh 2000 berapa Johnny B? Gua udah nggak ingat. Lupa deh gua tahu nih. Terus Genoset gimana? Habis album kompilasi itu Walk Together Ya, Genoset ya udah jalan masing-masing. Josi kemana, gua kemana, lu kemana. Gitu. Ya gua sering juga kangen-kangenan gitu sama Josi. Jos, kita bikin rock and rollan yuk. Gitu. Bikin rock and rollan lagu. Ya rekam-rekam buat diri sendiri aja kan. Ternyata ada yang tertarik. Manajernya Raja. Sama dia, lu buatin 5. Kita buatin, sama dia dibawa ke EMI apa-apa. Tapi memang musik era itu musik Melayu. Jadi ini udah ada ya udah simpen aja buat diri sendiri. Terus
Orang lama lagi ketemu Josi, Josi ada Niki, nongkrong bareng. Ya, gue buat band Johnny B. Jadinya ngarang-ngarang lagu, udah jadi berapa lagu Jos? 5 atau 10 ya? 10, terus gue nggak lanjutin. Nggak lanjutin, Josi yang terus. Solo karir lah ya lo ya. Solo karir. Ya. Gitu. Cuma gue bingung pas di album itu kok Genocide biasanya nge-grind, Nah, era Lah, itu- 90-an nge-grind, kok lagunya jadi melodik pak. itu perkaranya ya sekali lagi tahun itu emang tahun dahsyat buat Wah, tahun dahsyat. di atas awan otaknya mancep jelek set udah melayang. Itu satu kampung umuran gua udah mati semua. Iya. Iya. Lo bersyukur ya. Gua bersyukur masih diselamatin. Iya. Pokoknya seminggu 3 meninggal. Minggu 3 udah bengong di jalan gitu udah kalau mati lagi seminggu. Ada mati comberan ya kan. Mata yang atas ngeri ya. Nah, dari situ si Ari sama Ade itu udah mulai Blanking Goyang kan. udah mulai aktif di situ Aktif, dah. Iya. Ri, yuk lagu buat kompilasi. Ayo, ya jadi ambil gambar gitu. Nah, nggak datang. Terus terlambat, bookingan udah lewat gitu. Dan akhirnya kan kita emosi, terus dia nggak terima. Kalau orang narkoba Putau gitu, kalau gua nggak ngikut dia, ikut Putau itu bukan temennya dulu. Oh, era itu ya. Diajakin patungan nggak mau, itu bukan temennya. Oh. Gitu. Jadi mencarlah dia Ari ke No Respect ya. Oh iya. Oh, pas kompilasi. Itu gitarisnya gitaris No Respect itu di kompilasi Oh, si Ari. waktu Genocide itu Ari nggak ngisi gitar. Nggak ngisi. Nggak ngisi. Yang main gitar siapa? Gua. Lo Jos. Dia. Oh. Gitu. Nah, kita kan udah janji itu untuk ikut kompilasi itu. Ya seadanya aja. Ada Randy Black, udah gitarin masukin semua dah. Gitu ada Jimmy masukin dah. Yang penting Genocide ada dulu deh di situ. Gitu ya. Biar ada ceritanya gitu. Iya. Udah lagunya kayak begitu seadanya. Ya memang jauh beda sama yang kegaharan. Jadi istilahnya dulu, gitu. darurat ya, lagu Darurat ya. Iya, gue juga salah satu itu Hank juga gue mundur itu. Ya gue ngeliat anak-anak juga udah mulai Nggak kondusif lah ya. nggak kondusif lah era-era itu ya. Iya. Iya. Ya, itulah ceritanya di kompilasi itu. Sebenarnya lagunya udah ada, udah ini. Tapi kan yang pegang kendali kan si Ari. Pegang kendali. Kalau gue bass, Josi, drum itu. drum, Iya. drum terus. Ya. Kalau gitarisnya pas Arya udah pergi ya mau gimana lagi? Jadi pada saat itu seminggu atau 2 minggu sebelum ngetek buat kompilasi itu Ari benar-benar udah nggak ada kabar lagi, udah istilahnya walaupun ketemu cuman udah gimana gitu deh, Udah nggak slack, ini. Iya. udah nggak Jadi udah mungkin lain dah, udah lain. Dengan sejalan. dia udah Sejalan. sama almarhum sama dunianya sendiri kan. Iya. Ya kita kita iniin lah, maksudnya kita cari opsi lain gitu, kita cari teman yang mau ngebantu buat proyek itu kan. Iya. Akhirnya ketemu Black juga ya, kita Iya. sama Black juga. Gue Black. Ketemu Berarti Jimmy sama Jimmy nggak juga. ngisi drum di Genocide ya? Gue udah enggak, waktu itu udah enggak, udah kacau-kacau anak-anak gimana? Iya kan? Gue cuma Dirty ngisi. Ed aja, Mi? Dirty Ed bukan gua, Dirty Ed itu siapa ya? Apa udah V apa belum ya? Oh, frontside ya? Gue frontside aja sudah. Tuh Udah kurang. dalamnya kompilasi itu ada si Black, ada Jimmy, ada Jimmy Street Agent. Iya. Oh. Iya. Iya. Bantuin dia. Genocide ya. Nah, Iya. udah seadanya aja gitu, udah masuk. Yang penting ada gitu. Memang jauh beda. Kita juga ngeliatnya juga geli juga nih lagu gitu. Jadi ngelihat apa ngedenger lo? Hah? Ngelihat apa ngedenger? Ngeliat kasetnya kan judulnya udah geli ya, udah maksudnya udah nggak masuk banget, tapi ya nggak apa-apa lah, partisipasinya aja kan. Keras lah, area itu keras ya. Nah, keras memang udah nggak bisa ditolerir. Sangar lah dulu. Ini gue dibawa-bawa Josi ini dari Manggarai, Tebet, Pancoran, sampai
berteman sama brengos-brengos kayak bule Jos ya. Bule, ya. Bule Dia Waro. juga nih. Bule Waro. Nah itu pasukan apa namanya? Odrek. Tebet darurat. Suplai, tim suplai, Oh, tim suplai. tim medis. Anjay, tim medis. Iya kalau di situ Gue medis. inget gak Jos kita nginep di rumah dia yang bengkel di darurat, yang di atas bengkel itu. Kan waktu itu gue tahu kita Nah itu malah ceritanya pas kita berteman sama dia di anak Tebet darurat. Itu adik-adiknya yang ngebukin waktu acara manggung itu. Adik-adik maksudnya? Adik-adik Oh, si kita bule, iya ada makanya adik-adik. kurang ngajar. Jangan akhirnya kan pada Oh yang di Mandala itu. Iya. Kita Adiknya kenal bule. dia belum waktu itu? Belum. Oh belum, baru ketika kesini kenal ternyata adik-adiknya. Adik-adikannya dia. Minta maaf dia sungkem. Ya. Tapi udah dipukulin lu. Udah dipukulin. Gila ya. Kayak band apa gitu ya, band grindcore diserang satu kampung kan gila di Tebet ya. Itu kenangan yang gua nggak habis pikir itu. Iya. Itu karena event waktu itu susah banget kan. Akhirnya Iya. kita event 17-an itu Iya, kalau nggak salah ada. Siapa yang masukin kita ke situ ya? Anak 79. 79 teman sekolah Iya. gua waktu itu ya. Temennya yang si undang Ludi. ya. Iya temen lu, Jos. Disuruh main nih Jos ya. Iya, Gua lupa itu dah. abangnya dia ketua Karang Taruna situ. Saking susahnya panggung 17-an pun dimainin dan lucunya lagi orang bawain lagu Nosa 60-an kita bawain grind, bawain terrorizer sama anak bawain Pambet. lagu perjuangan sih dulu dong. Bener. Kapotin. Yoi. Wah gila acara Nah itu bawain dari grind. situ tuh kita udah Ya, udah. dapat panggung dari gua kan sekolah di artis dulu. Yeay, promosi nih. Promosi nih. Artis ya nggak? paginya SD, sekolah siangnya SMA. Maksudnya segini-segini. Yoi. Hanya demi rambut tuh ya lu sekolah situ ya. Sekolah, Ya, yang penting gondrong. celana lepis, Yoi. baju sekolah, bednya TK, buku 1. Yoi. Pulang mabok. Nyebrang susah, nyebrang. Iya, kalau pulang bego pasti. Benar, terus sekolah gua masuk sadar, pulang nggak sadar. Gitu. Nah, di situ banyak ketemu si bule Billy apa? Betrayer. Oh, William. Willy, Willy. Ada si Delirium Pipi, Carmen. Pipi. Oh, Vivi Arsis juga. Pipi. Vivi Arsis. Ya, Alien Scream dulu sih. Alien Scream. Pipi. Kita banyak kenangan juga ya si Alien Scream. Peter ya. Studio Peter ya. Ada adaptor, ada Siapa sih? adaptor. Endra. Goncong Kriting. Iya. Dia baik tuh waktu main sama dia apa? Poster kami masa Head kan. Kita kan kere nggak punya gitar pinjemin. Gitu. Gimana nggak kere, mainnya gasong ya nggak kere lah. Nah Aduh. dari situ kental tuh ke grindcore-nya, ke grindcore-nya ke thrash metal ya. Kental di situ. Nah, baru kelanjutannya kita balik ke mana? Hardcore. Nah kalau awalnya metal ya di situ kenal teman-temannya metal semua di situ, terus kompilasi apa? Kita mau manggung di Seleksi. seleksi. Sisa-sisa. Udah lama. Sisa zaman dulu. Sisa-sisanya. Jadi untuk loadingnya motherboardnya udah ini ya enggak? Jadi tadi awan di sini tuh naik lagi ke awan yang ke atas lagi tuh. Iya. Enggak, gua soalnya Di atas awan. nggak ingat waktu itu di atas awan. Kayak bang, dulu tuh zaman itu ya mungkin buat manggung aja susah bener. Susah. Kita Susah, benar-benar Bos. harus ngelewatin masa seleksi dulu. Kalau udah lulus di ntar juga seleksi kita bayar ya. Seleksi Ya, kalau bayar, bayar. Masih bayar. Kalau sekarang kan mungkin kolektif kita bayar udah main gitu kan. Iya. Pasti main. Kalau dulu nggak bayar nih seleksi dulu. Iya. Nggak lulus udah nggak main duit nggak dibalikin. Susahnya panggung. Karena apa seleksi itu? Karena acara di kampus-kampus. Kampus-kampus atau di SMA aja sih. Sekolah-sekolah SMA terbatas ya kan. Cuma satu hal yang gue gedek dari Josi. Lu belum tahu nggak? Gue gedek sama Josi apa? Ini ketidakenakannya tinggi sama orang kan. Nginep rumah Waro. Jos balik ke Jos. Ntar aja mal ya nggak? Udah, nginep 2 hari. Ntarnya aja 2 hari tuh.
Olahraga aja. Buat gue ngimbangin Josi. Kita tuh sekolah, kita tuh dulu tuh sekolah ya kan, pada sekolah itu kayak orang kerja, pulangnya seminggu sekali. Ini keluar ya nggak? Iya. Udah kayak ngerantau aja sih. Balik itu doang. Ambil lauk bungkus. Katanya apa? Lu buat apaan makanan? Makan sono. Makan banget di rumah lu sini. Bawa ke sono. Jadi rumah kosong ya. Rumah kosong. Gua gede dah sama Nah Josi kita nih. kalau mau makan nih, Iya. kita balik dulu ngambil lauk. Ada yang ngambil nasi, ada yang ngambil ini. Makannya di sono. Iya. Doi, ingat gak lu? Iya. Makannya sampai kayak gitu dulu. Iya, orang makan. Rumah dia juga dulu base camp juga. Kita berhari-hari nggak pulang rumah dia. Kalau Josi ngajak gue tuh, gue ingat ke Perdata, Jepro Josi. Jepro masih ada Jepro Jos. Kayaknya sih masih. Wih, Jepro apa? Jepro Troop of Doom. Oh, betul. Rambutnya baru segini dulu. Itu awalnya. Lah, seangkatan ya, Gua sama Jepro? bikin Genoset itu, gua sama Josi ngeband sama Jepro bertiga. Oh gitu ya. Gue bass, Heeh. ya kan? Josi drum vokal. Iya. Drum vokal. Gua nggak ngerti, ya kan? Ini Gua apa? nggak ngerti, ya kan? Skulptura juga? Iya. Skulptura. Kaget, gua kaget, ya kan? Gua main skulptura aja nih. Iya. Jepro gitar, gua bertiga. Nah Iya. di situ studio sebelah kan ada Ara ya. Oh iya. Ara yang lagi ngeband Iya. tuh, di Agar kan ada kaca. Gimana kita bikin band? Bikin lah, nah, baru ketemu kalian tuh ya kan? Iya. Kan kita kan tiap hari main skateboard. Iya. Ya kan? Iya. Ini skateboard kecil. Kiper segini. Gua skateboard. Yang listrik. Skateboard gua turunan tuh di Gang Sumantri, dekat pasar Orang Persipang. Powell nih. Nah, dia enggak segini. Oh, iya. Kagak itu Yang bannya gede tuh. penny skate. Iya penny skate dong, yang dari Faber itu. Boys and Girl ini apa? Bikinan mana nih? Ini bikinan kawan kita nih. Jadi Dedi Boek, awalnya gitu aja sih. mantan vokalisnya Frontside. Selama ini kita Oh ini Boek nih. Waduh, Boek. mantap. Jadi kita saling support aja di Thank you, masa thank you, pandemi ya nggak, teman-teman yang punya usaha ya kita support lah di sini biar spreading di teman-teman yang mau pesan Siap. bisa lihat nanti. Namanya Kedai Akila. Oh, iya. Kedai Akila. Makasih ya Ke. Jangan lupa nih gua yang pegang ya. Mantap nih. Dananya ke gua. Mantap ya. Calonnya enak ya. Endorse. Langsung lagi gini. Yang nonton lihat aja. Endorse. Boleh. Gak tuh pakai nasi gitu kan? Dulu apa-apaan aja pakai nasi loh. Somai pakai nasi. Gila ya. Masa-masa Iya. gua gila ya. Yang penting kenyang. Kalau gue jujur, pas kita ngeband-bandan dulu main band-bandan dah ya. Kan kita bawainnya kultur mulu aja sekolah ya kan. Di situ Tapi kok sorry gue potong dulu. Kita awalnya grindcore, kok lu jadi punk gitu sekarang? kan dulu main set pistol kita. Oh. Lu masa lupa sih? Lolong boy. Ya, Siliting ya, siliting. gua tahu. Sekarang kita buka aja ya. Iya. Lo pada main grindcore nih. Kalau tuh yang band-band udah main di kampus, lo pada ngolong di depan panggung. Bukannya lo pada slam dance, lo ngeliatin gripnya. Orang gitu, ya. Iya nyolong grip. Karena ya keterbatasan apa ya namanya. Kalau gue yang gue colong cuma satu, cuma lihat Robin aja. Karena gue anggap ya aja sih. Robin the salah best. satu orang yang jasa. Karena itu gue lihat ya, yang skillnya ini Robin udah. Iya. Power and skill, Robin. Tuta gaul. Orang yang Summerhead, pertama bawa Noxan. gue ke panggung underground itu Robin. Jadi gue lagi nyetel Metallica nih di rumah. Bukan nggak jelas dah tuh. Orang kampung nggak jelas kan pada saat itu. Kadang Robin lewat, rambut gondrong. Begini aja nih, mana sih dia nyariin suara dari mana? Ya kan? Kebetulan kan adiknya Robin kan teman sekelas gue nih. Oh, yang cewek ya? Iya. Kok lu gak pacarin ya? Tempat Ya pengen. gua beloman inilah beloman balik gua dulu. Lu mah kecil segini, sekarang aja udah gede. Segini. Makanya. Robin itu besokannya langsung lo kata gitu. Nah, gua kan sama Robin temen dari kecil kan kenal gitu. Besok lo minggu ikut gua. Kemana Bin? Pokoknya besok lo ke rumah gua. Nah gua dicekokin tuh sama Robin. Wah, duren kor segala macem tuh kasetnya di Mendam. Mendam rumah nggak ada peredam, ya kan? Gua udah bawa duduk. Orang bener lo Bin, gua bilang ya kan. Ya udah besok berangkat. Gua dibawa ke rumah Ucok Nobra tuh.
Iya. Nah, almarhum juga ya kan. Itu kalau si kasetnya juga orang udah senumpuk gitu Jos. Wah, udah Dia kalau ada banyak. kaset baru dipajang di kaca. Ajang. Ajang. Walaupun orang lain nggak ngerti. Kita berusaha ngerti. Wih. Iya. Seneng banget ya tuh gua. Dengernya kagak ya kan. Grindcore tuh dulu ya kalau buat gua tuh lagu tidur gua. Yes. Yang bener loh. Ya, saking pengen hafal gua tidur. Tapi kita Kan main nggak bisa apa? menutup diri ya. Di era itu menurut pendapat gue nih, metal itu datangnya lebih awal daripada punk. Iya, betul. Kalau gue bermusik jujur, gue pakai jiwa men. Iya. Gue Lu kayak lagu power metal satu jiwa. pakai jiwa. Maksudnya gini loh. Gue main gue ini jagoan gue. Satu jiwa Lama lagi. ketemu gue juga tuh si Arul tuh di JK7 waktu Oh, cek iya. main sama Martina kan ada juga tuh. Dia lagi jam. Makanya lo paling tua di sini emang perlu gitu. Jadi gini mah. Perlu tahu. Pada era itu memang begitu ada Josi bawa deh, Heng, anak-anak ngulik nih pakai gitar kopong, ya enggak? Udah gitu kaset kopian, ini kaset itu BAS-nya apa-apaan nggak jelas gitu kan? Josi koleksi yang bokapnya, Roma Irama segala macam ditiban bos. Nah iya itu dia. BSF gitu ya, kelar deh. Padahal kan mahal juga tuh jual kaset. Koleksi yang bokapnya. Ini ayo ngajian makanya. Nasi Daria. Habis putus rekamannya masih ada lagu aslinya. Wah Josi gila. Yang ada sikat, ya kan? Ya dulu C60, C90, Iya. susah juga kan. Masa kita ke pasar Kawi ya nggak? Tuh, kalau mau dapat banyak double tip. Ya. Yang satu nyetan, satu merekam. Itu dulu tuh. Dulu belum ada double tip dong. Tip 2, yang satu nyetel, yang satu dengerin. Iya. Yang satu merekam, ya dulu begitu. Iya iya. Pokoknya temen yang punya double tip itu pasti sering didatengin tuh. Iya, langka, zaman dulu langka. Padahal numpang ngerekam ya kan. Jadi pada saat itu memang kalau menurut gua ya, ingatan gua nggak main total di grindcore tapi era-era grindcore. Kita udah apa ya, kenal Rumble ya kan? Enggak, gini Eng. Toh. Kalau menurut gua kita main grindcore, main punk itu kita buat pemanasan. Pemanasan, salah satu pemanasan buat bohong ini nih yang punya studio oh mainnya gitu. Atau kalau udah panas, itu main grindcore. Gitu. Bisa terjadi seperti itu bisa, tapi di diri gua itu yang merekat sampai sekarang. Di Josi berapa sih kaset dia nyekokin apa yang paling gua bawa pulang, ya kan? Jos, gua punya duit nih Jos sekarang Jos. Cari kaset bang Jos yang banyak gua bilang, gua jalan sama dia kemana-mana. Cuma beli kaset doang, ya kan? Karena di era itu gua jujur ya, untuk beli kaset duit dari mana bro? Iya semua ngerasain. Orang mau ngedring aja ngebetak orang dulu gue, ya nggak? Iya. Lo ngebetak kali? Hah? Lo ngebetak orang nggak? Gua nggak minta bye-bye. Minta bye-bye. Pokoknya keren story dah, mental. Kalau dulu di sekolahan nih, Jamal nggak bakal ngasih, Jamal udah tahu gua. Kasih logaman gocap. Bang, saya punya jigo ya. Taruh. Brengos. Matanya ke dia terus tunjuk ke sini, punya depan pintu. Ya, Lu bayangin aja lu pulang sekolah. kan lu nggak perlu keras Habis pelajaran mumet ya kan, pas mau keluar, lihat muka dia. Udah 4 banget. Ah, mau dilawan gimana? Terman Asik, Bos. dia. Ini anak gasong yang bermusik ya ini dah. Tapi gue banyak diamanin loh. Kalau enggak gue kalau lewat rumah gue turun ke SMP gue nih, dia enggak anjing gasong. Itu lewat rumah dia. Oh ya aman udah. Hati tenang. Kalau enggak mungkin sepatu gue disuruh copot itu kali ya kan. Aduh Di sana gasong. mah banyak orang pulang nyeker aja. Iya ya. Pakai Sama, sepatu ya. branded dikit ya kan, branded Stan Smith apa gitu zaman dulu kan. Dulu apa sih? Yang Reebok yang baru-baru. Topi apa? Hawaii. Hawaii. Iya. Jam Pop Sword. Jengkol. 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 Nah itu era musim itu tuh yang nggak perlu beli. Nggak perlu beli. Kenapa lo kalau beli? Hah? Kenapa? Kan bisa lo beli. Beli. Hah? Ya, ambil dulu baru beli.
Kalau nggak punya dia beliin gua. Sangar ya. Tapi gak gue pernah. Dia mungkin dulu pas lagi jaya lu tuh ya. Lu rumah lu pernah dijadiin buat tempat orang ngegadein barang. Oh iya. Zamannya Nampung itu lu? ya, nampung deh. Pernah ada dong lu? Hah? Bukan pernah ada. Apa? Nolongin. Nolongin ya. Orang dia lagi susah lagi. Tolongin dong. Gitu. Jadi penolong ya. Lu gimana sih? Berapa? Nasihatin dulu. Karena di era itu gua ngelihat orang disutek itu buahnya mau muntah, nggak tahu ya, padahal gua bandel juga kan gitu. Tapi kenapa gua ngeliat di darah mau muntah, jadi gua menghindar gitu. Ari pun di kamar begitu, Ari. Ada anjingnya tuh. Iya. Anjingnya Lu galak ingat banget. namanya anjingnya siapa? Popi. Itu Wah, anjing sama gede, anjingnya gua gede. di rumahnya gua gele, anjing gua ini ngeliatin gua mulu. Gua semburin apa? Gua semburin asapnya tuh. Gatel emang. Ya, kan gitu deh. Lama-lama gue yang tengah dia diem ngeliatin terus. Gue di kamar sendiri tahu hari kemana tuh. Anjing ngeliatin gua mulu. Lagi lu gak ngeliatin dia, Hah? betul nih ngeliatin lu. Dia tinggal gua berdua sama dia. Dia palanya dong begini kan dijagain papa tuh. Begini nih anjingnya hari. Dia mau juga sama saya. Mau juga. Anjing emang tuh bangsat dia nih. Tai emang. Tiada hari tanpa nge-play lo ya. Rumahnya Ari itu, aduh udah luar biasa ya. Tempat salah satu tempat transit kita guys ya. Nginep makan. Nginep bikin Capek, nginep lagu, situ. ngulik lagu. 24 jam ya. Emang yang paling condong banget sih Ari kalau buat record. Dia sangar memang. Dia nggak mau lagu yang Ini yang lemah lembut nggak mau. pelan-pelan. Iya. Dicemenin, walaupun diem aja. Nah, nggak mau dia. Nggak ada tantangannya kan? Nggak ada tantangannya. Dia kalau mau hardcore juga yang kenceng-kenceng. Kayak apa? Skopito. Oh, Rikers deh. Rikers. Itu. Tapi gua soalnya jago hari ya. Kelihatan No Respect bulat loh. Iya. Yang di apa? Waktu Together aja gua dengerin No Respect anjing soalnya. Hari gitarnya. Nih kan? Iya dia. Ini kalau Lagi kita keras lah. lagi tahun berurat semua. urat semua harus ini aja. Karena ngedepnya budut wah gila. Nggak tahu tuh gimana gitarnya dia. Abis udah ya. Efeknya apa gue ya? Metal Zone apa Metalizer dulu. Terakhir gitar habis. Yang gitar kalau nggak salah udah nggak ada itu ya. Happy Pon. Gara-gara itu deh ya. Happy Pon. Ah. Terakhir dia beli gitarnya si Toilet. Siapa? Siapa? Gitar. Ya pokoknya Bintang. dia. Oh dibayar Yang kayak sirip ikan tuh. Oh. Bayarin terakhir tuh dia. Hah? Tahu sirip ikan apaan tuh cuek kayaknya. Jelum-jelum. Warna merah dan cuek. Jos, kenapa lo Jos? Lo juga Heng. Kan dulu era-era itu kan ya kalau mau jadi good boy aja kan musiknya Nukit on the Block dan kenapa lo waktu itu aliran lo itu kok langsung yang ya sangar gitu lo musiknya? Kenapa pilihan lo gitu? Kalau gue Lo face lo itu kan bisa jadi boy band juga, Yes. betul nggak? Nggak? Ya dulu mah banyak baik boy. Iya nggak? Boya lokal ya. Lo akuin nggak? Iya. Iya, boy band betul. Gua penggiri. Penggiri ya. Iya. Ngantri sama dia nggak? Antri. Kenapa Jos pilihan lo Jos? kalau gue apa ya? Dulu mungkin dari keluarga juga sih maksudnya ya gua sempat tinggal sama nyokap, tinggal sama bokap, pindah-pindah gitu kan Jem. Ya mungkin proses pencarian jati diri gua juga waktu itu kan. Iya. Jadi yang seneng berbau hal yang berontak-berontak gitu deh. Berontak ya? Karena ya dalam kehidupan gue di sehari-hari dulu kan emang gue masih nyari figur orang yang bisa ngekspresin apa yang gue rasain ya waktu itu gitu kan. Ya, Jadi K-pop gue berontak temuin apa ya? di lagu-lagu keras itu ya mungkin awalnya ya dari glam dulu ya, glam, nge-thrash kan, nge-thrash, baru death metal, grind. Nah diseringin kita dengerin punk gitu. Iya. Ya crossover juga dulu kita kan nggak tahu deh setelah crossover itu gimana kan. Ya era itu gua hanya tahu yang produk-produk di Aquarius ya. Ketika aku kenal Jos nih,
Ya kan, udah tuh mulai tuh musik-musik yang buat gue nih musik apaan nih? Berani lah. Midshit nih, Josi, Midshit. ya kan? Josi Perdatam juga boleh juga tuh areanya ya. Iya. Areanya Josi. Grand Chord ya. Sit dari Perdatam apa? Thrash metal ya, anak Perdatam. Jadi gini, Jos, yang gue bilang ke anak-anak waktu lokos ngumpul gitu, gue bilang, ya kalau gue kan hanya melanjutkan apa yang Josi pernah, ya Halim Josi yang ngegarap, termasuk Sleepy, Josi yang garap. Semuanya rata-rata kalau gue lihat, semua Josi, Perdatam termasuk ya, Alex, Datuk Pian, ya kan? Iya. Pokoknya dari Manggarai itu ya, sampai ke Pasar Minggu, Ya. ya semua linknya Josi semua. Ya kan ada di mana-mana. Di mana-mana. Ya, itu mungkin dari tadi gue bilang itu Jem, gue ikut nyokap di sini di Menteng Atas kan, terus Iya, iya. setahun gue ikut bokap di Pancoran. Pancoran, ya. Jadi di Pancoran gue punya kenalan sama temen kayak Simon, Simon, Diki, iya, yang iya, awalnya kenal, terus akhirnya nongkrong bareng juga, Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi gabung kayak Nggak nongkrong bareng lah, nginep malam-malam itu. Waduh, ampun, nggak pulang-pulang. Kerja luar- Gue sekolah tetap luar satu kota. dia, nggak pernah mau nolak temen dia ini. Jos nginep aja Jos, gue udah geser-geser. Balik Jos. Ntar aja mah, ntar ini, udah nginep dah. Ya kan? Sampai gue mandi di sekolahan setiap pagi. Ya kan, aduh. sempak dari A, B, balik lagi ke A. Di rel. Ya, ya. Di rel. Ya. Oke, Bos Hendel, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali. Boys and Girl, kembali lagi di Digra TV di acara Rata Slow. Masih bersama Josi, Septic, Johnny B, Gado Genocide, Hengki, Coverset. Ini banyak yang belum terurai nih sejarah-sejarah masa lalu ya nggak? Ini kan kita nostalgian aja ya kan, daripada Iyalah. ngomong-ngomong di warung kopi nggak karu-karuan nggak recording nih nggak? Gak ada tendensi lah istilahnya. Sejarahnya nggak ada. Hah? Sesejarah. Sesejarah. Sejarah tendensi. Bisa aja ulekan mak gua. Iya enggak? Dulu seru ya Genocide ya, Dok ya? Iya enggak? Era-era tahun segitu ya. Gimana? Ya, gimana ya? Genocide ya gitu deh. Iya. Ya kalau diceritain panjang. Kayaknya bisa bikin pendek. Iya. Perjalanannya itu memang sedikit rumit sama kehidupan. Perjalanan kehidupan juga, terus perjalanan bandnya juga. Iya. Nah, gue tanya sama Josi, kan ada nih Jos, personal bilang, fashion lu, nggak lifestyle. Nah, gue tanya nih, kita dulu lifestyle apa fashion, Jos? Enggak? Hah? Iya, lifestyle. Kita nggak pulang-pulang. Lifestyle apa fashion nih, beriringan ya. Gitu. Ya. Ya, kita dulu jalanin aja sih hidupnya, maksudnya jalan aja apa yang kita suka, kita iniin aja kan. Sekarang gue tanya, Boys and Girl, ada nggak satu band yang pernah masuk penjara? Nggak ada. Iya nggak? Hah? Atau dikepung satu kampung, manggung udah. Satu band masuk penjara udah. Alhamdulillah gue lolos ya. Alhamdulillah gue. Itu gimana Jos? Coba lo back ini lagi. Oh, iki yang mungkin tadi masih gue tag. Iya. Ceritanya gimana? Kalau itu kan dulu era-era kita ngeband ya. Iya. Belum ada nama lah ya kan. Iya. Kalau dibilang Genocide itu cikal bakalnya itu band kita harus panggung tuh ya kan. Kita mau manggung duit nggak ada ya kan. Ini crime story terjadi nih ya. crime story ya enggak? Gitaris kita nih si Ara ini ya bagaimana caranya nyari uang gitu kan. Dia ngembat tuh efek di studio tempat kita latihan ya kan. Nggak usah disebut dah ya. Udah gue sebut aja, Studio Albero. Udah nggak ada. Jadi apartemen. Nah, oke, di situ ada studio, omnya emang dekat sama kita karena kita sering nahan KTP. Ya kan? Kalau Senar putus nahan KTP. Ya kan? Ingat lah itu. Di situ
Singkat kata di Mbed ada tuh efek apa namanya metalizer ya. Metalizer. Belum ada metal zone Indonesia ya. Paling ini dah Si Arek ke gua, Heng, pegang Heng, gua nggak tahu barang dari mana ya kan. Oke, gua pegang, jokolin. Besok kan kita mau audisi, seleksi, ya kan? Acara Nirvana Night kalau nggak salah. Iya, Nirvana Itu Night. Ya. di Kalau nggak salah Manari, yang poster sebelum ya, poster. sebelum ada poster KP. Iya, Manari. Zaman itu. Nirvana Night gue masih ingat itu kalau itu. Dan di situ kan harus registrasi gitu, Iya. harus bayar berapa gitu. Iya, iya. Ini ada uang pakai uang ini. Iya. Nah, gua kan ngeband sama Joshi di sekolah, band sekolah ada juga. Oke. Gitaris gua tuh si Welly, gua kasih tahu, lo mau gak nih bayarin ini nih. Harganya kalau nggak salah 250.000 zaman dulu. Barunya ya? Iya, duit Baru. dari mana ya kan? Gua Jajan tawarin, Ejigo. gocap. Ya, gua tawarin gocap. Karena gua pikir Lo buka harga 50.000. 50.000. Ada uang tahun segitu uang 50.000. Nggak taunya itu rusak soalnya. Oh, metalizernya. Metalizernya udah rusak, IC logicnya udah jebol. Hmm. Akhirnya gue jual sama Welly 25.000. Jigo, yaudah Jigo dah. Udah, Jadi. ya kan dia tajir lah Sultan waktu itu ya kan. Iya. Udah gitu dibayar sama Welly. Gue kasih duitnya nih si Are, Gado, dia nih pada datang, ya kan. Gue kan sekolah pagi, lo siang, ya kan. Gue kelas 3, dia kelas 2, lo kelas 1, Iya. ya kan. Enak arsis. Paling tua ya? Ya, paling tua. Ya kan? Paling tua lagi. Paling tua lagi. Tapi Uban banyak kan belum. Gue ikut tua jadinya. Udah gitu gue kasih. Ternyata tuh uang ya namanya zaman ya, dinamika yang terjadi saat itu ya. Ya anak menteng atas nggak ada yang nggak kenal alkohol, jujur. Kelas 6 SD udah pada tato anak menteng atas. Iya. Apalagi boti, ya kan? Hal-hal yang ya begitulah. Karena gampang didapati ya. Gampang didapat, aksesnya banyak, hampir satu kampung begitu semua. Dan ya pasar kan? darurat terbuka bener. Nah ya. itu dia. Tebet pasar darurat. Aksesnya gampang loh untuk hal-hal yang negatif. Medicine Garden. Nah, Hah? Medicine Garden. makanya namanya kebun Medicine obat, garden. medicine garden. Namanya kebun obat, Iya, jadi ya medicine garden. Jadi gitu ya kan. jadi perbotian semua. Jadi Kampret. kembali pada itu, gue kasih uang, laku jebret, mereka jalan. Tapi gue nggak tahu yang terjadi. Mungkin di drang kita nggak tahu di mana ya kan pada saat Nah, itu. siapa tuh yang tahu nih? Lo apa Jason nih? Yang kejadiannya ya gue lempar Kalau tuh, karena gue ngasih duit doang. Kejadiannya tuh gue Start dari jembatan merah nih. start dari jembatan merah. Ini udah potek-potek. Udah. Masih Udah. cabut gue madol gue. Itu kalau udah minum obat terus sama alkohol, itu pikirannya udah luar biasa. Out of the box. Bahasa keren ya. Di atas awan-awannya lagi. Aduh. Itu susah nih crime story ini. No control tuh judulnya. Kagak nih, gue potong. Lo mah emang no kontrol dulu. Main musik grindcore ya nggak? Gua gedebuk. Mau latihan begini dulu. Kalau aku di kuburan. Biar sahdu. Ya kan? Tapi kalau giliran udah sampai studio, kaki taruh drum. Tidur gua bilang, tidur gua bilang. Itu wacunnya orang gila. gua Balik bilang. lagi nih masalah kasus ini nih. Nah, gue jalan tuh berempat tuh. Ini start dari jembatan merah nih, Dari satu. jembatan merah. Gila ya jembatan merah bos, legenda itu. Terus nggak tahu. Toto ada di Blok M tuh. Oh, ini Udah ke darurat dulu. Oh darurat. Oh, belanja. Berobat dulu. Berobat jalan gitu. Dulu tuh namanya berobat jalan kan. aja. Berobat jalan minumnya pakai yang panas-panas tuh. Alkohol ya. Peletokan. Enggak, itu udah langsung air langsung panas. Langsung cair terus otaknya dia cair. Gitu. Masih gepeng botolnya. Masih gepeng. Oke. Udah tuh. Udah. Enggak berapa jam habis minum. Timbul ide-ide ini. Ide-ide Out of the box. Out of the box. kreatif. Nah, ke Blok M. Oh, masih. Kan dulu nongkrong kalau nggak di Blok M nggak keren kan. Bukan anak underground ya kan? Iya, itu barometernya emang underground. Rambut kan masih segini-segini. Masih metal, nggak gondrong nggak keren. Arsis pilihannya. Blok Jalan M tuh masuk ke dalam. dalam mana nih? Ke dalam Pasaraya. Pasaraya. Ketemu temen gua tuh cewek SPG jualan topi. Oh minta topi jangan. Itu temen gua itu dijual. minta Dia biar gak sakit tapi masih punya hati. Dia pemabok Budiman dulu. Pemabok Budiman. Udah tuh akhirnya dilepas semua, temen gua kaget terus diem langsung. Terus ke atas lihat kacamata keren-keren kan.
dipakai lah sama Ari, sama abang gua ada tuh, sama Josi pakai. Plot masih ada labelnya jalan. Dia digek di situ. Masih ada labelnya, kemana-mana ada label, ya kan? Ini parah ya. Kasir ya, lupa ke kasir ya. Iya, lupa ke kasir. Sebenarnya cuma lupa ke kasir doang. Cuma lupa ke kasir. Duit mah ada kebeli. Cuma lupa ke kasir. Aja. Enggak lah itu mau nyari kasirnya di mana? Bingung hilang. Iya. Dia bingung ya. Udah gitu di gap lah dia. Gue sebenarnya nggak tahu gitu. Itu mana pada bawa pisau dapur lagi. Sempetin di tangga, sempetin. Nah, dia di gap, gue marah-marah dong mas security. Lu nggak di gap? Gue Minta di gap, marah-marah pas di gap dong. Marah-marah nih. Solidaritas. Yang lain di gap kok nggak di gap gitu Itu ya? rasa nggak enak juga. Yang lain mah ya. Iya. Terus. Seru nih, gue lupa bab ini, gue lupa ini. Berarti ada ya? Ya lu Gue nggak ada, kalau ada gue pasti tahu. Oh, iya. Gue nggak ada. Untung gue selamatin, alhamdulillah. Karena lo masuk siang. Masuk siang, Oh alhamdulillah. iya, maksudnya gitu. Nah, terus Udah gitu dibawa ke Polsek. Taman Puring. Taman Puring, seksi Seksi 8. Ke bawah dulu. Ke bawahnya? Ke Pos security. Pos polisi di bawah kan Diinjak-injak ada. dulu. Ini nggak? Ada sih. Di tekbal dulu nggak? Hah? Di verbal dulu nggak? Di verbal, di Bal. kamu jangan bohong, buang. Oh. Dia lirik-lirikan, wah lu gitu. Jadi story itu ya nggak? lo, Josi, Arai, almarhum, abang lo, Lucky. Abang gua. Iya. Udah, terus dibawa Polsek 8. Masuk deh tuh. Taman Puring. Taman Puring. Nah, kan ada kepala-kepala kamar tuh. Hmm. Masih berani anak-anak, masih ditantang-tantangin. Main tarik rata. Besok lu ya. Besok lu udah sadar lu ya. Lempar dompet ya kan. Wah, tantangin masih. Yoi. Kan? Ini di dalam nih. Datang polisi anak sekolah mana? Wah, semua nunjuk. Yang orang lain juga nunjuk. Lo kelas berapa dong itu dong? Gua kelas 1. Ya. Kelas 1 kan barengan lu. Dia veteran. Dia veteran. Lo kelas 2? Kelas 2. Oke. Iya. Nah, di situ anak sekolah kartunya mana yang bawa kartu sekolah? Kartu Gua pelajar. doang. Ya. Nah, gua besok pagi dikeluarin. Tuh cari tuh baju numpuk baju siapa aja. Nah. Ya. Ini di penjara nih. Iya, di penjara 1 malam gua. Seksi 8 sebutnya ya. Salapan 1 malam. Taman Puring. Terus rambut udah bopak-bopak, sini botak, sini botak, lepek. Oh di ini yo, ajar aja udah ya. Gunting asal-asalan. Tinggal sasalan. Udah tuh gue pulang. Nah di bis itu supirnya tahu, bis jangan dipintang. Gitu. Nggak dipintang. Mari. Orang grepes bener. Masih hangat tuh, masih hangat. Masih basian, Iya, gitu. Dan dipintang sampai jembatan merah gue pulang gue bilang sama mamanya. Udah gue blacklist mamanya dia dah. Jadi gini dong. Dia 7 hari. Oh masuk 7 hari ya? Iya, hari abang gue 7 hari. 7 hari tuh. Iya, padahal anak sekolah. Iya. Gua doang yang punya kartu pulang. Aduh, gua kalau tahu gini malu gua genocide ya, crime story-nya banyak ya. Jadi gini. Di Dia beruntung kejadian dulu sebenarnya dia. Kalau ada event-event begitu nih, Iya. terselamatkan dulu. Iya, lucky man dia nih. Nah, Lu orang-orang nih, yang lain 7 hari di sehari. Iya. Hari doang. Gua nggak punya duit nonton konser, kepleset duit. Pret, wah duit. Masuk gua dalam. Wah, asli gua nggak punya handphone nih. Wah, lagi nonton apa wah, bro, kepleset apaan nih? Set duit. Handphone. Kantongin. Handphone paling mahal, itu Polyphonic kan dulu tuh. Iya, hari aja sampai heran udah ada aja. itu kan kejadian di seksi 8. Kejadian di rumah kan yang ngalamin gua. Oh, Mau sampai dia bolak-balik ke rumah gua. Gosi kemana katanya? pulang-pulang. Iya, kok udah maghrib belum pulang. Nah sekolah pulang pagi, pulang siang kan jam 12 keluar ya kan dari sekolah. Maghrib ke rumah. Berapa kali ke rumah gua? Waduh, siapa tahu bu. Saya mau pulang kan kita udah lain kelasnya ya enggak. Mungkin ada kegiatan lain kali gitu, ngeles-ngeles dah. Tapi gue juga nggak tahu kejadian kayak gitu. Akhirnya kan telepon pada saat itu mungkin rumahnya Arai yang ada telepon. Jadi kalau nggak salah pihak dari rumahnya Arai juga calling udah.
calling ke nyokap lo Jos. Iya. Keluarga, seingat gue gitu. Kalau Nah nggak disitulah. salah, nyokapnya Are sama nyokap lu deh ke rumah Iya. gua. Nah langsung iya, dari para bunda-bunda pada Bunda-bunda jadi bundahara Urusan bundahara orang tua udah nih, Bu. datang. Urusan orang tua deh. ini anak-anaknya nggak pulang-pulang ya. Iya. Aduh. Nah di situ kan ya setelah itu gue nggak tahu yang terjadi, gue cuman besok anak-anak gue kumpulin ke sana lah, kita anak-anak daerah gue nih, anak rumahan, nongkrong Ke seksi 8. Madison Garden seksi 8, Madison Garden. muka perang semua. Oh iya. Yang ada kita bentak-bentak. Ini temennya nih sama aja nih katanya. Buset, gue bilang gua Alek, Gali pada tuh. Orang tampang muka hitam-hitam semua, muka perang semua. Gue bilang ini sama aja nih keblokannya, gue malah dibentak-bentak polisi tuh. Iya. Ya pada saat Sangar, ya. Dan sisi Bentak-bentak brutal orang aja. dari genocide gitu dulu. Iya, crime story. Musik, brutal. Iya. Jadi kalau ada yang bilang fashion, bullshit lah lo ya. Iya kan? Dia belum tahu ya kan? Sebenarnya sih kalau fashion kan nggak bisa. Ini kan musik kan intinya entertain yang menurut gue. Iya, betul. Cuman penyampaian pesannya beda-beda. Kita berkomunikasi lewat musik, apa yang lo mau sampaikan kan gitu. Jatuh cinta ya I'm falling in love kan gitu ya nggak. Iya. Kalau lo mau protes kan ya nggak, bentuknya lain lagi itu kan, dari distorsi, dari teriakan atau ya genre lah. Iya. Tapi kan esensi dari musik sebenarnya ada entertainnya juga, jangan kita lupakan. Itu entertainnya tadi. Nah, Seksi 8. Itu apaan? Holiday? Enggak, kalau begitu memang perjalanan. iya. Lagu-lagunya kan Mengalir lah pasti sebenarnya. ada karangan cerita-cerita di situ. Buat lagu, buat apa, buat pengalaman. yang pasti sih pada saat itu kita remaja ya, dalam kondisi Iya. kritis lah, hidup di lingkungan yang notabene, waduh kacau negara deh kalau kita pikir ya kan, Iya. brong, waduh pokoknya namanya orang mati ditusuk itu udah sebulan bisa 2 kali di daerah gua. Ya bilangnya gasong lah Ya, udah. istilahnya ya, Iya. memang lingkungannya udah apa red zone ya pada saat itu ya udah. Black John bukan Red John ya, Black John. Kalau di Komseko zona merah. Kalau Oh, gue gitu punya ya? kasus crime story juga yang lain pas gue Komseko, buset, RW gue merah. Kacau juga. Aji, gue baru nama ya. Iya. Komseko. Itu nama old school tuh. Komseko. Gue terjadi konflik pada saat itu ya. Jebret pokoknya lah. Gue kegiat dah tuh. Masuk kan yang kasus sama anak-anak yang 5 kawan-kawan kita sendiri kan harus kontrol gitu lah, boti biasa. Ribut. Iya, gue digebok tuh channel pakai balok. Luas. Lah gue kemarin mabok sama dia, gue bilang. Nah, dia nyariin orang lain, ada gue digebok. Kacau nih orang gue bilang. Gue nggak tahu dah gue bilang. Nah itu cerita gitu ya. Zona merah memang wilayah kita tuh. Dari di kecamatan Setiabudi itu Menteng Atas udah merah. Udah merah menteng Kota atas. RW petanya udah merah. Iya. Tapi sangar sih untungnya gue bersyukur karena ada skill musik aja ya. Jadi abang-abangan tuh agak ya justru jadi melindungin juga. Iya. Sebenarnya unity, musik kan unity. Nah, Kita jadi perekat juga ya. Perekat. Jadi perekat. Dan kita memilih jalur musik yang sangat keras ya. Dan ya artinya mereka menghormati juga gitu ya. Lagi juga kan lingkungan sono juga rocker semua rata-rata. Iya. Mereka pada mungkin Ya apa suka juga sebenarnya, cuman karena aksesnya. batas ininya, Iya, infonya, betul. masih dari luar atau gimana kan. Nah yang diterima sama mereka ya yang mereka denger aja gitu Kita kan. denger ya. Iya. Yang pasti sih kita memang pada saat itu kalau gua ambil kesimpulan jadi diri sendiri. Iya. Jadi diri Kalau kita sendiri. kan masih kita pengen sukanya cari begini, tahu nih, begini, oh ini gitu. ada mungkin ada lebih Lebih, ya. kacau lagi, parah lagi, musiknya lebih gawat lagi gitu. Kita masih nyari tahu lah. Nah, energi lah, energi. tadi lo bilang dong tadi sebelum kita mulai di kamera ini, tadi lo bilang kita pernah ngancurin bis. Iya. Gue udah lupa. Coba lo Jadi- ceritain deh. Sebelum ke Arsis manggung, Acara di Arsis ya? acara di Arsis manggung itu udah boti anak-anak. Cini Boti, boti lagi. minum, 3 dimensi lah. Tiga dimensi. 3 dimensi di atas awan. Gak sawan. Oke, Era gue lupa itu tuh. memang itu. Dah. Gue ada nggak itu ya dok? Ada, lu kan main sih. Oh, main. di Arsis. Aduh, sial deh gue. Masih bareng band-band grindcore. Iya. hardcore, Adaptor thrash gitu-gitu metal. ya. Jenajah. Jenajah, Alien Scream. Alien Scream. Masih Ngobrai. main, habis main pulang itu kita masih ngebis lah, masih ngangkot ngebis. Daerah itu mana ada? Ada yang Grab. kendaraan. Nah, di atas bis Toko. itu
ada yang bikin gara-gara. Oh. Anak-anak. Siapa itu? Kru. Siapa itu? Warok. Warok, preman Casablanca. Iya. Aduh, Bro. CS Josi itu. Kru. Temen kolega ini. Teman sekolah gua. Oh, teman Warok itu arsis ya? Bukan, temen SMP. 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 Lah, ada 45? Bukan. Di mana? Kan gua 2 kali sekolah di SMP. Udah lupa. SMP 2 kali gua. Terus. Nah, Gua seru nih, gua. dia bikin gara-gara di atas bis. Itu bis berapa ya? Bis Mayasari Mayasari Bakti itu, ya? Dia- Ah. 501. Gue itu warna hijau doang. 501. Ah, terus. Nah, ribut di dalam tuh. Ributnya sama siapa? Sama orang. Oh. Nah, kenek ikut. Akhirnya Ikutin diturunin, ikut orang itu, belain mungkin kan kita yang salah kan gitu. Belain turun di Casablanca gitu, ambil batu, ambil itu, pecah tuh kaca tuh semua. Kebetulan di dalam situ bisnya banyak penumpangnya. Ya inilah panik lah mereka. Kita mah udah udah ngebotes sudah pulang. Gitu. Ya brutal juga sih kelihatannya. Bukan kelihatannya emang brutal. Memang era itu Banyak ya crime story-nya genocide ya. satu Aduh, gini gila, mah, ya. menurut gue sih umur ya. Ah. Umur kita lagi mencari jati diri. Kedua lingkungan, Darah muda, darah muda. darah paling para remaja Oh, iya. Yang selalu. yang selalu Ya, jadi kita bewokan. juga sih berontak memang. Energi juga lemas gue. Main band gue dari kelas 4 SD gue udah pakai band keluarga gitu. Tapi kan musiknya yang lembut lah gitu, plus apa. Tapi begitu kita remaja kan pengennya yang agak adrenalinnya ada gitu, ada speednya gitu, distorsi. Nah itu di era itu masuk metal gitu. Jadi kita ke situ. Yang pada saat itu ya proses pencarian jati diri terus sama proses pencarian jenis musik apa sih yang pas nih, yang paling pas gitu, mewakili kita gitu kan istilahnya. Kita dengerin glam, dengerin Ya, thrash, dengerin kurang punk. lebih. Tapi kalau crime story itu gue pikir itu kita terkondisikan. Kita udah terkondisikan oleh kebobrokan lingkungan yang sistematis lah, mau nggak mau, ya kan? Kita nggak begini, kita kalau ada apa-apa nggak dibela kan dulu begitu kan? Mau nggak mau teman begini semua kita harus begini ya. Solidaritasnya tinggi sih, kebersamaan. Jadi nggak ini. Tapi ingat sih waktu bikin band genocide itu ketemuan kita. Drummernya sampai ya ketemuan gitu, lu masih pakai kupluk apa-apa terus Ingat ketemuan gue di ingat itu. ketemuan di kuburan kayaknya. Taruh papet gitu. Bener. Sangar ya. Iya. Temunya di kuburan ya. Temu di Kayak nggak ada kuburan. tempat lain, warung apa gimana Wah, ya. ini Bukan, sampai- emang tempatnya udah cuma tinggal itu. Enggak, memang kita sekolah satu alma mater ya, sekolah SMP kita sama juga. Lu Iya, bayangin 6 kuburan. tahun. Iya. 6 tahun diapit Sekolah kuburan. di tengah-tengah kuburan ya. Iya, 3 tahun SMP. Rumah juga di situ. Iya kan kuburan. sekolah di SD SMA. di itu Lu di situ juga? 145 SD-nya, Ah, SMP 145, Heeh. kuburan juga, Ah. terus SMA-nya di 79, belakangnya kuburan juga, terus kerja di kelurahan. Kuburan juga belakangnya, mati di situ udah. Udah hidup di situ. Aduh. Ya kalau gue Gila. emang SD di situ. Sebenarnya sih kita anak-anak pinter lah menurut gue. Gitu. Asik. Asik. Pinter ngaku. Zaman era itu untuk masuk SMP negeri juga susah. Men. Ya, benar. Itu udah bukan rahasia, itu sejarah. Pokok dari Cuman SD. kitanya kadang-kadang terkontaminasi sama hal-hal yang negatif atau gimana ya kan. Jadi, ya pemberontakan sih. Iya, pemberontakan. Nah, cuma gue bingung sama Josi. Gue seingat gue nggak tahu kalau gue salah, bisa direvisi. Gue nggak pernah Josi dengerin lagu-lagu yang melo. Pernah Jos? Lagu-lagu melo lu kayak nggak ada Jos? Dengerin lagu Melo. Iya, maksudnya apa? Lu lagi jatuh cinta dengerin apa gitu? Kadang-kadang sih. Dia demap dia. Cuman paling yang masih gimana gitu melonya. Paling turun-turunnya ya itu ya Pixies ya Jos ya. Pixies masuk. Iya kan? Pixies, ya. Ada yang ini nyuap-nyuapnya lu suka ada? New Wave gua Cure suka. Iya, The Cure paling itu deh ya. Paling Opposite-nya deh ya. Carinya yang ini Kalau lain. yang buat ngara-ngara melo ya, Mhm. melo yang romantis nih istilahnya. Ya, kan di antara kita kan yang pelamboyan cuma lo doang, Jos. Sebenarnya gak ada. Yang pelamboyan. Oh, lo aja takut mogok lagi cewek. Jadi gini, kalau itu kan relatif. Heeh. Kalau kita lo sepangrok apapun diri lo, gue berani mempertanggungjawabkan.
Iya. Gua kalau jatuh cinta, gua nyanyinya juga lagu yang sesuai dengan diri kita. Iya. Lo ajarin kita jadi diri sendiri gimana ya kan? Betul. Penderitaan paling pedih itu ketika kita tidak bisa menjadi diri sendiri. Wih. Udah gitu doang. Jadi puitis begitu. Wih, ada. Ya kalau lo mau jadi pang, lo jadi diri lo sendiri lah. Yoi. Kalau nggak bisa jadi diri sendiri, lo jadi pang gimana ceritanya? Iya. Gue pernah dikritik, gue pakai sepatu nih apa, lagi manggung. Ah. Dokmar lah katanya kapitalis lah, bullshit semua itu. Iya. Shit bitches pakai dok. Iya. Gue pakai All Star tuh, All Star. Dibilang, Engki anak pang pakai produk kapitalis kayak gila. Iya. Itu Gogon yang mau bilang. Itu dress. Gogon. Ya itu gogon gitu. Ah. Dress pang emang begitu kita lihat. Gosip-gosip underground. Iya, makanya. Iya. Hal gitu kan sebenarnya nggak usah dibahas lah. Lo main musik, sisi dressingnya tetap ada karena gue jujur, gue dressing karena badan gue nggak ada dressingnya. Iya. Tapi nggak inilah istilahnya ya sesuai. Lo long dengan dress, aja, ya. iya, gitu. Lo kita daster lo. berpakaian apa ini kan sesuai dia. apa yang kita suka, apa yang kita ini kan gitu aja. Betul. Nggak mungkin kita berpakaian apa yang kita nggak suka, Ya, ngapain iya. juga ya. Nih gini Mang, dulu ya masalah kaos nih Mang, ya. Masalah kaos gue banyak bilangin sama Josi. Ya, sekarang gue minta ganti. Mumpung dia masih banyak kaosnya. ini Nomor rekening. Dulu kan kalau mau manggung tukar-tukaran gitu. Kalau Kita di kamar ngalamin mandi era-era gitu, itu ya. Kalau kamar mandi Enggak, tukar-tukaran. kalau dia kan dulu sering lupa gitu ya. Iya. Jadi gue minjem kaosnya, Nah. gue ngarepin dia lupa aja. Iya. Pakai ini gaduh, lupa beneran ya. Akhirnya jadi milik gue. Dapat dari lo nih, obrol, ya kan. Yang mana? Emang pernah dapat dari gua? Gue beli, gue ikut ngadar sama lo. Apa itu? Apa ya? Nah, ke Tuknek Swedia ya. Oh, yang cakar-cakaran nih. Kerasti. Iya, di Distortion Record. Anti musik. Iya, di Distortion Iya. Record. Nah. Iya, masih keras. Itu lama banget itu ya. Masih ada masih enggak? Wah, sama dia masa burung apa, Jos? Raja Wali ya, ditaruh sini, ya dicakar bolong-bolong. Band-band apa aja? Anti rubat gitu. Drill Killer. itu modern liquidation. Iya, oh Modern Liquidation ya. Dia, Oh, anti gila. musik. Iya. Yang dulu bongkarnya di mana? Apartemen bawah. Apartemen bawah mana nih? Apartemen bawah apa? Yang bekas kuburan itu dong. Iya. Yang di orderannya baru nyampe. Lu kalau nggak salah bongkar barangnya di situ. Di situ ya? Itu sangat. Orderan gue mana Dia mah, datang. kasih ini punya lo. Gitu. Oh, Dia nitip kalau nggak salah nitip sama Ini tip sama lo. Tapi tuntas kan gua enggak ada utang kan? Tuntas. Iya, enggak ada utang, Ini enggak. dia yang utang. Iya kan? Tapi kalau lihat dari jati diri Kaos ya, sama-sama Om Morris. Iya. Iya kan? Morris. Menginspirasi. Iya kan? Dulu ya kaos dia tuker-tukeran lah gitu ya. Ah. Besok dia manggung. Misalnya dia manggung sama Septic nih, tukeran. Dia pakai apa? Genoset manggung pakai besok pakai apa? Iya. Gitu. Nah, gue inget nih sama Josi dulu. Karena dulu drummer cabutan, Dead Maria nyambut gue ya. Iya. Yang main Sukabumi ya. Oh iya. Nyambut karena udah nggak ada. Dia geser, Josi megang apa vokal kalau nggak salah ya. Vokal ujung-ujungnya gue ada kelimpahan deh tuh. Suruh ngedramin. Itu satu gor loh Sukabumi ya. 9 berapa tuh Jos ya? Masih sekolah juga itu kayaknya. Iya. Kalau mau hitung acara- tahun-tahun itu hitungan sekolah aja kelas 1 gitu. Iya kalau buat tahun kayak masih 95. di awal-awal udah lupa tuh kan. 95. 9 enggak itu kalau nggak salah 93 94 ya Jos ya. Iya sudah. 93 di main di Gor Sukabumi itu. Iya. Satu Gor Sukabumi itu sih. Iya lagi acara apa gitu. Pokok koneknya si apa Diki ya. Abangnya Riki. Abangnya Diki gitu ya. Acaranya Edo. Iya. Jos terus jadi Johnny B gimana? Dilanjut lagi apa gimana nih? Johnny B kemarin gue dengar sempat dilanjutin kan sama kawan-kawan juga tuh. Nah lu gimana posisinya lo? Kan di album yang Realita Kota kan. Nah habis realita kota itu gue juga barengan itu gue tinggalin semua aja. Oh lo barengan. Hmm. Karena waktu main di Kemang di hotel apa? Swiss Bell ya, bawahnya itu ya. Nah, Swiss Bell ya. Dekat Iya kok yang gitarin bukan lo, aku bingung juga. Gue iya, datang udah aku mungkin. terusin sama kawan-kawan juga tuh. Nah posisi gimana itu? Lo resign atau memang sementara adisional aja? Emang gue ini udah nggak apa namanya terlibat lagi. Udah nggak terlibat lagi ya. Nah terus kedepannya gimana nih? Lo mau masih Ya, meramaikan kancah peng-undergroundan atau mau ya, melanjutkan yang nggak tahu deh, sudah? mungkin kalau misalnya emang ada
ada ini jalannya ke situ lagi, mungkin nggak menutup jalan juga. Jalan ya. Artinya lo bukannya, mohon maaf ya, ada sebagian teman-teman udah pensiun. Pensiun gitu loh. Gantung sempak. Hah? Gantung sempak. Iya kan? Itu lagi enak jadi penikmat. Enggak, gua kadang-kadang sering ngumpul bertiga. Kayak kemarin mah. Kayak Nirvana ya, bertiga. Iya. Ngumpul bertiga, tangan-tanganan bikin lagu yuk. Oh, udah ada lagunya? Lagu lagi proses. Buat teman-teman temanya buat teman-teman kita yang Sasi Ari yang sudah nggak ada lah anaknya. Buat penghormatan aja, kita bikin-bikin kayak gitu aja. Iseng aja sih. Iseng aja. Gue juga baru tahu Jos, karena teman-teman itu, lo pernah di Total Jet juga ya? Oh iya sempat. Itu generasi, maksudnya mendirikan juga? Enggak, yang foundernya kan si Apok nih, anak Lenteng tuh Ricky Apok. Oke. Gara-gara apa di pemain bassnya waktu itu cabut apa gimana gitu. Oh. Gue sempat dengerin demo mereka kan pas mereka bikin demo tuh. Oke. Juga nih gue. Benar-benar apa namanya? Nyambung lah. School tuh kan beda lah gitu kan. Jadi tawarin mau nggak lu Jos ngisi bass gitu. Oke. Ya udah oke deh. Latihan. Akhirnya sempat bikin satu album tuh Just Addiction kalau nggak salah namanya. Nah itu gue ngisi bassnya mereka di situ, sempet ikut main juga kan, berapa kali main. Total Jet nih. Total Jet. Oke. Sekarang juga masih sih kayak. Pas ngeluarin album, lo ikut menelurkan album itu atau lo Kalau dicabut yang juga? Just Addiction ikut gue. Oh itu album pertama? Enggak, album berapa? Kedua kalau. Kedua ya, berarti sebelumnya ada mini album EP gitu ya? Gitu, single bikin album duluan. gitu ya. Tapi kalau yang benar-benar album kayaknya itu awalnya tuh. gitu. Soalnya yang baru juga kalau nggak salah judulnya Just Addiction Volume 2. Berarti yang volume satunya yang berikut itu. Oke. Nah, balik lagi nih bicara musik deh. Kalau bicara Crime Story masih ada lain nggak? Wih, nggak ada habisnya mah. Nggak ada habisnya Crime Story ya, Yang menang udah atas bangsat emang. kelihatan ini ya. Tai menang atas deh. Terus. Itu yang paling parah dah, udah dah. Udah ya. Bos Angel jangan ditiru ya, ini kelakuan Jangan, band-band. Jangan. Enggak. Cuman Cerita lalu cerita aja. perjalanan apa namanya? Itu cuma Perjalanan indah. Ikutin passionnya boleh, lifestyle-nya jangan dah. Capek lo, gua aja ampun ikutin. Enggak. Jos, terus lo tuh sekarang lebih suka apa Jos? Kalau yang menginspirasi lo buat ya bermusik lagi atau menciptakan karya di musik, apa sih yang lo old school, new school atau apa Jos? Kira-kira? Gue sih dengerin apa aja sih Jam ya. Nggak ini, cuman kalau buat main bikin lagu gitu misalnya. Iya misalnya, maksudnya yang membentuk lo di musik lo lebih suka apa nih? Old school kah, ya new school kah? Kalau buat mainin sih gue lebih suka yang ke old school gitu kayak gitu. Old school ya? Iya. Cuman kalau buat referensi ya apa aja sih. Apa aja ya yang lo suka ya, karena musik ini tidak berbatas ya kan? Iya. Apa yang lo suka ya nggak bisa di kotak-kotakan. Betul. Kalau satu band apa yang lo paling suka, yang menginspirasi lo? Ya yang internasionalnya apa, lokalnya apa? Kalau band luar yang benar-benar sampai sekarang masih nyangkut. Iya masih nyangkut ya. Lebih dari satu boleh? Ya boleh, sebutin aja bebas ya kan? Bebas, Jos. Minum lah, santai lah. Soneta Jos. Soneta, Nah, Black suka gue. Black ya. Terus? Ya di progres musiknya berkembang terus musiknya kan. Sama Ramones konsistennya kan. Konsistennya. Dari awal sampai mereka ini juga. Lokalnya apa ya? Lokalnya dulu gue suka Triple X tuh. Triple X ya? X. Iya tuh. Ngomong-ngomong masih ada connect gak sama teman-teman Triple X? Triple X. Baik. Oh, kalau sekarang sih Udah nggak ya. jarang ketemu ya? Udah cara ketemu ini udah. Triple X sama apa ya? Tapi asal gue denger Johnny B. Jos, gila gue salut deh. Artinya old school-nya dapet buat gue. Belum mau ada sentuhan-sentuhan AMK-nya ada. Buat gue nih ya, ada sentuhan Black Flag-nya ada. Bahkan sentuhan Circle Jack-nya juga. Gue senang loh Johnny B. Kalau Johnny B,
gimana ya, gue sama Gado bikinnya awalnya bikin lagu gitu kan nggak di planningin mau jadi kayak gimana Kayak gitu. gimana? Udah jalan aja ya. Jalan aja tapi benar-benar istilahnya apa yang Didapat udah. ini keluarin aja gitu. Keluarin aja ya. Lalu jadi begitu aja. Gitu-gitu. Ngalir ya. Ngalir. Rohnya sih, rohnya udah tertanam. Oh di awal bahkan Gado ya Johnny B ya. Awalnya emang Gado juga. Saat nyiptain lagu ada Ada Gado. berapa lagu yang bikin bareng Gado juga gitu. Oh. Lirik-liriknya siapa yang bikin Jos? Lirik hampir 80%. Kalau lirik hampir Josi semua. Josi, ya. Tapi kalau irama terus ketukan-ketukan ya kadang-kadang gua dapat gitu. Ari juga kan kadang-kadang almarhum tuh kalau bikin lagu sangar dia. gua dikasih cimeng dulu tuh. Dok, tuh. Maka, Ya kasih lagi. terus dia main piano. Udah lo ngeduman aja di situ. Gitu. Dia main piano. Main piano, main keyboard, pakai keyboard. Oh, bisa Ari ya? Bisa. Bisa. Karena anaknya kan kursus itu. Anaknya belajar di rumah dia ngeliatin. Namanya jiwa Iya, musik. musik cepet dia. Terus sekarang apa yang menginspirasi lo kalau musik Dos hari? Masih yang lama sih. Grind Semuanya gue dengerin. Oh. Karena gue rindu kadang-kadang gue mendengarin Sepultura nih. Gue dengerin. Kadang-kadang gue mendengarin hardcore. Gue dengerin gitu. Semuanya aja. Gitu. Nama band-bandnya apa yang paling lo sering lo dengerin? Ya old school aja sih Old school semuanya. ya, semuanya. Yang dulu pernah di ini. Kalau yang baru-baru gue nggak tahu. Iya, yang ada irisannya pada itu ya. Iya. Oh, iya. Di Johnny B juga gitu. Kadang-kadang dapet inspirasi. Gue bilang sama Jos, nih ada nadanya begini. Karena kita sering ketemu, sering bikin lagu, ya, jadi dia oh ya bikin, oh ya sini bikin, ya, jadi gitu. Oh bikin nadanya gini, ya, jadi gitu. Jadi tinggal si drummernya Wance kembangin, tinggal Nombe kembangin kan gitu. Jadi 1 lagu, 2 lagu gitu. Iya. Saling mengisi. Saling mengisi gitu. Oke. Ini Johnny B juga kacau ya sentuhannya. Vokalisnya juga masih di masih di penjara. Luar biasa memang ya. Kalau Johnny B, gue sih apa ya yang gue nggak bisa di sebelumnya nggak bisa gue tumpahin di situ dia. Oh, yang lo pernah cerita ya. Iya, jadi Ada yang belum tuntas di situ itu ya. Di band-band lo sebelumnya, lo tumpahin di Johnny B. masukin ke situ. Oke. Jadi kan kebanyakan ya kalau nada kan ya langsung to the point aja kan gitu. Ini karena gimana kan. Jadi yang ada inian baru lah gue di situ gitu, passion baru gitu istilahnya. Lo yang gimana cover second? Ya, kalau gue sih apa ya? Sebenarnya gue kan era dulu kita ngeband kan kita gusuran lah gitu ya. Kalau lo anak gusuran lo ya? Gusuran, kita kan anak gusuran semua. Iya, berarti anak gusuran almarhum Robin, Huta Gaol, Noksa, Hengki, Kopersek, Josi, Johnny B, Anak gusuran. Septic. Aduh. Lo anak gusuran nggak? Gua anak pindahan. Ya termasuk gua dah ya, Emak, ya. semua daerah itu anak Ini gusuran memang semua. daerah kita kan jadi Tapi fair ya, setelah itu baru ya dompet ada lah ya. Sebelum itu nggak ada. Jadi itu Bawa berkah ya kan ke kita gusuran. karena dinamika pada saat itu kayak begitu kan masing-masing keluarga pindah ke daerah yang ya beda-beda ya terpisah-pisah kita lahir aja di sana kan. Iya, Tanah iya. lahir beta kalau kata si Mengor kan. Tanah lahir beta. Lahir beta. Kayaknya dia ultras menteng Iya. atas pokoknya. Bangga akan Dia ke bangga menteng dia. atasan ya nggak? Proudly lah dia. Yoi, proudly menteng Kalau atas. kayak gue kan pindah ke Lenteng, gue pikir ini gimana gue pengen punya band kayak dulu kayak ngeband sama kalian gitu. Iya. Karena gue untuk akses ke sana nggak mungkin ya. Metal Kondisinya camp. gitu rumah. Yukem tuh menteng atas juga ya? Yukem bukan. Tebet. Yukem Tebet ya? Tebet. Ya gue bikin band. Ya sebenarnya sih cuman ya pas lelah lah gue gawe pulang gawe studio ngajak anak-anak muda lah ya. Beda umurnya bisa 10 tahun di bawah gue. Band gue pada Tapi saat lo itu masih di jalan pang lo ya? gue masih mainnya ya Punk rock ya? nggak jauh dari lagu-lagu yang kita bawain dulu tapi lebih kentalnya ke punk. Lo udah ada, kapan saya ngeluarin albumnya?
Cover Sex nggak ada target ngeluarin album. Iya, jangan Kita cover jangan kayak version. era-era, Cover version. jangan era kayak kita, tapi Josie karyanya udah banyak. Kalau yang Armstrong ya? nggak ada kesempatan ya. Ya, tapi betul. hanya di Walk Together ya, ada Iya. satu dua lagu lah kita bikin. Selebihnya Josie yang banyak karyanya. Cover Sex juga kan yang anak-anak kemarin SMP. Gue udah kerja nih, dia masih SMP main band sama gua. Iya. Nah itulah ya, gue kasih sentuhan yang agak ya apa sih ngebeat lah intinya. Iya. Kayak berbau punk rock Jadi awalnya kan. mereka juga nggak tahu. Awalnya sih mereka tahu tapi kan saling mengisi juga sih berjalan sama waktu gitu. Emang kita kiblatnya jujur Foxparer Ya. sama Partisan kita main. Partisan, Polystory. Udah itu emang dua itu yang kita ketemunya jadi di band itu kayak gitu. Iya, Cuma iya. sekarang kan udah keluarga semua, pindah-pindah, Iya, iya. yang nggak pernah latihan. Iya, iya. Jadi 16 tahun nggak manggung. Iya. Ketika ada Jakarta Keras, kita disuruh main. Bulungan ya. Bulungan ada Baru Yoyo, ngumpul lagi. ya baru ngumpul lagi, udah pada punya keluarga masing-masing. Ya kita main kesempatannya kan kita main aja ya. Setelah itu ya emang sering main lah beberapa kali lah nih. Ya 2 tahun ini sih udah nggak main lagi karena memang kita jarang kumpul udah. Iya. Kalau target buat bikin album Cover Sex sih sampai saat ini sebenarnya materi banyak, cuman Iya. kita terbatasan semuanya. Oke. Jadinya nggak ada target, jadi kita klaim aja itu Cover Sex cover version. Jadi bukan coverin band-band lain aja gitu loh. Tapi Tapi kalau- kebanyakan ya kita mainnya British. Nah, ini bicara karya nih, Jos. Menurut lo gimana, Jos, yang lo gue bilang ya mumpuni lah ya. Ada yang bilang ya dia menghasilkan karya, cuma nggak nongkrong gimana ya kan. Ya, dia merasa ya gue berkarya gitu. Tapi dia nggak terlibat di community lah ya, kayak gitu. Ya agak-agak buat gue ini bagus apa enggak sih bahasa-bahasa gue dia punya karya cuma nggak nongkrong dibanding yang nongkrong nggak punya karya. Menurut lo gimana dia? Mendingan nongkrong punya karya sebenarnya. Hah? Mendingan nongkrong punya karya. Jadi nongkrong punya karya. balancing ya. Jadi Tapi udah. sih ya, itu apa ya? Mungkin mereka juga ada alasan kali kenapa mereka nggak nongkrong gitu kali Iya, ya. iya. Yang kita nggak tahu apa. Bah, kadang-kadang ujuk-ujuk kayak dari planet mana nongkrong kagak tiba-tiba karyanya ada gitu kan. Iya emang ada yang Nah. gitu. Ya sekarang namanya karya kan yang nilai orang ya. Iya, betul. Kita bikin aja kan. Nah, mereka mungkin bikin dari rumah apa gimana kan. Ya karena apa mereka cuman bikin karya doang nggak mau manggung apa nggak mau ini kan pasti adalah pengen nampilin live performanya mereka kan. Ya harusnya sih kalau menurut gue lebih baik mereka ada kontribusinya juga lah istilahnya di scanner. di tongkrongan. Di tongkrongan, iya. Minimal ada kenalan nongkrong sekali 2 kali nggak ada salahnya gitu. Perlu lah itu perlu. Iya. Karena informasi itu lebih enak sebenarnya kalau kita ada di situ gitu Iya, kan. betul. Walaupun bisa didapat dari media dari apa, cuman kalau scene lokal kan ya kita mesti kenal sama orang-orangnya kan gitu. Iya. Kalau kita nggak kenal ya paling jadi eksklusif aja. Eksklusif. Hmm, Ya. jatuhnya. Akses juga sebenarnya itu kan. Banyak kan akses gitu gue lihat ya. Ada beberapa ya. Dia eksklusif, cuma dia ngeluarin karya, ya tiba-tiba meledak lah ya. Ya jadi agak ya karena dia eksklusif jadi bahasanya buat gue itu ya udah karya aja tadi banyak yang beli karya gue. Jadi nggak perlu nongkrong gitu. Nggak perlu kenal juga sama yang mohon maaf deh ya. Iya. Ya yang grassroots ya kan. Gitu. Nah ini juga buat gue kritik juga teman-teman yang agak-agak eksklusif gitu. Gitu loh. Sebenarnya kalau musik kan ya perlu ya kita saling kenal ya kan. Iya. Artinya berbeda jauh apa yang kita alami dulu-dulu ya kan. Bisa Kita bertukar mencapai sesuatu pikiran. Jos ya. Kalau gue bilang ya betul-betul murni pure dari bawah. Iya kan? Juang. Dari bawah beneran. Udah pasti. Sampai bukan lagi tongkrongan itu bukan berarti kita ikut nongkrong, menciptakan tongkrongan. Gitu aja kira-kira Jos. Iya kan? Iya. Jadi emang karena punya hobi yang sama, ketemu di gigs apa di apa kita kenal, jadi kenal kan, Iya, betul, ngobrol, betul. nyambung. Ya di situ ada Oh, jadi- atmosfer yang kita hirup bersama ya di kurun waktu tertentu.
Lah kalau kita cuma karya-karya doang, kita nggak kenal orang juga bingung juga orangnya siapa lu kan gitu. Betul. Nah kadang-kadang ada yang begitu ada. Ada juga. Tiba-tiba karyanya sih nggak ada. masalah. Apalagi mohon maaf sekarang nih, era sekarang ini dunia sosial media, ya kan? Lo nggak perlu nongkrong, nyiptain karya aja. Iya. Ya. Karena Iya udah kan? enak banget sebenarnya. Maksudnya karya. kita mau nyari apa juga ya kan tinggal Iya. klik tinggal cari udah nongol. Iya. Dulu mau ngelihat tampang personil Sex Pistols susah banget ya. Iya. Tapi Bahasanya ketika dia live musik, gue nggak lihat itu ada rock di situ. Jiwanya kosong kalau buat gue. Kalau karya-karya bullshit lah itu, istilahnya bebas orang berkarya nggak apa-apa, cuman dia nggak tahu dinamika juga kan. Musik itu kan mempresentasikan keadaan kadang-kadang. Rasa di situ. Kalau lo nggak tahu rasa yang di sini, lo apa yang pribadinya dia doang gitu loh. Sementara kalau kata Josie yang dia nggak mau terkenal orangnya. Dulu Dia maunya dikenal. Ah. Kalau Josie itu sering ngomong sama gue, jadi dia sama siapa aja. Ya, kalau dulu dari Ini. seleksi, Ah. registrasi dipanggil, terus dipanggil jadi bintang tamu. Itu perjalanannya jadi feel-nya itu dapat gitu rame-rame. Kan Step-stepnya dari ada lah. teman, Rasain lo main deh, stepnya lah. lo main besok ya nggak perlu dibayar, tapi pamflet lo nama gue yang gede, nama band gue. Itu Wih, bangga udah itu. seneng banget, Memang bangga itu. seneng banget, gitu. Itu rasa senang itu nggak ada. Kita- kayak gitu. ya Dihargai lah sama orang. dengan cara-cara tadi yang lo udah ceritakan, kita mencapai panggung itu ya betul-betul buat happy ya, bukannya Happy. bukannya ya dari bawah fine ya. Ya tidak sorry ya, tidak ingin mendapati lebih dalam hal kita dibayar. Kita ya udah dapat manggung aja udah Udah senang. Dapat nama band sudah di pamflet, udah senang. udah senang ya. Gitu. Kalau masalah dibayar itu urusan belakangan. Iya. Tapi nama band gua ada, terus di pamflet setiap acara setiap minggu itu udah seneng banget. Gue jujur, gue sempet terenyuh waktu gue sering main ke rumah Acit. Gue nggak tahu nih band kita dulu namanya apa kan. Begitu ternyata kalian terusin itu jadi nama Genoset. Gue lihat itu di pamflet Suckerhead, Antiseptik, Genoset. Itu acara besar. Itu Iya, 3 band doang gue lihat. Itu pun terenyuh. Itu kawan gue semua gitu kan. Ya, perjuangannya Itu gue nggak lihat dari bawah semuanya gitu perjuangannya aja. sampai Lalu ikut ngerasain dari Ya, bawah. memang gue sama di Genoset ya nggak nggak pernah manggung bareng kan. Kita udah beda ini kan beda waktu beda ininya, jadi ya tetap gue untuk kalian memang gue paling membekas. Makanya orang sebagian ya jujur gue juga terbantu adanya Josie. Dia lagi nge-up namanya gitu, gue bikin band. Begitu dia manggung, gue main ternyata bintang tamunya Septic ya kan? Iya kan? ya kayak MLM sih, kita pun dulu diangkat Jadi, sama almarhum nggak Robin taunya ya. ada kayak MLM. Jadi itu Iya, Jos, ya? terbuka lagi Awalnya kalau saling Robin. iya Robin. Hutagawa Noksa Suckerhead. Robin. Kita terbantu bener sama beliau yang mengarahkan, memberikan masukan ya kan, Yang ngasih akses masuk Ya, ke masuk ke skin Scene underground Awalnya- biasanya untuk anak-anak menteng atas ya kita gitu ya. Hmm. Makanya gue kemarin main di Noxa Fest waktu ke Persek main, wah gue setengah nangis gue. Iya, iya. Robin udah almarhum ya kan, Iya, iya. band gue band pembuka. Iya. Itu double pedal ntar gue unboxing tuh. Masih Ada sama lu ya? gue amanin. masih ada. Merek Cobra. Punyanya almarhum. Terakhir gue kontak sama Radita. Nah itu tuh. Plus Sejarah itu. Iya, makanya nanti gua unboxing lah. Bukan unboxing, kalau unboxing kan barang baru ya. Ini barang mereview lah. Review. Iya. Oke, boys and girl. Kayaknya waktu juga yang akhirnya menyudahi sharing-sharing kita, ya kan? Iya. Historis of genocide atau lebih tepatnya Menteng Atas Raya. Menteng Atas Story ya nggak? Ya berbahagialah yang pernah ada di pusara itu ya kan, gue kadang-kadang kalau ada waktu untuk memutar balik lagi, gue minta balik lagi tuh Iya. artinya untuk merevisi Iya, yang negatif-negatifnya tapi gitu ya Cuman kan? kalau bisa putar balik lagi, Hah? gua pengen ya waktu nongkrong di jembatan pagi-pagi itu gua nggak sempet-sempetnya belanja dulu darurat itu. Nah iya, kan gue bingung ini. pagi-pagi, Bang. Pagi-pagi lo belum sarapan, gila, tapi gila aja era itu ya. Gila dah. Ya, memang ya. ya udah jalani begitu kali ya. Jalan gitu Jos ya. Gue kadang-kadang Gua- masih gua
yang nonton nih ya. Ya. Belum tutup, santai dulu. Ya udah lo kasih closing statement dah. Langsung dah. Buat pelajaran juga, buat Lo kesana. ya udah dia begitu ya. Nggak buat pelajaran buat kita. Gimana berteman ya yang baik, yang gimana yang solid gitu ya. Ya harus gimana? Harus saling mengerti lah di antara kita ya. Ya gue ini dulu ya, gue terpisah jarak waktu sama mereka tapi bisa kumpul lagi di sini. Walau beberapa temen udah nggak ada. Gitu. Jadi ya silaturahmi tetap harus dijalani. Jadi Genocide udah 2 orang udah nggak berpulang ya? Genocide 2 orang. Almarhum Arai sama almarhum Ade. Oke Jos, closing statement Jos. Ya gue seneng banget sih sebenarnya pernah jadi bagian dari cerita-cerita Sin Menteng Atas tadi. Awalnya emang benar-benar banyak liku-liku sampai sekarang bisa ketemu lagi, bisa ngumpul lagi. Ya kalau gue bilang ya pertemanan itu memang yang seperti ini harusnya gitu. Jadi apapun kita, gimana pun kita, namanya berteman itu kita harus saling inilah. Nggak ada menutup kemungkinan kita ketemu sampai kapan kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Teman-teman kawan-kawan kita yang udah duluan berangkat juga kan udah banyak. Ya kita manfaatin waktu sebaik mungkin aja kalau buat silaturahmi gitu. Iya. Oke. Itu aja sih. Hengki, Kapersek. Kalau gua tadi cerita banyak mungkin sisi negatif ya. Negatifnya kita buang lah. Positifnya ambil hikmahnya aja ya. Kita semua manusia nggak ada yang sempurna. Mungkin pada era itu kita memang muatan di diri kita pun belum matang ya. Anak-anak muda yang umur belasan tahun udah main musik di depan kedebukan di lingkungannya seperti itu. Jadi itu jangan dijadikan apa ya pandangan terhadap kami juga gitu. Karena biar bagaimanapun manusia bisa berubah. Gitu. Saya seneng ketemu sama teman-teman nih mulai Josi, waduh Jamal tuh udah paling lama saya cari udah 30 tahun mungkin lah. Aduh gila, lama banget 30 tahun. Ketemu dia. Nah, Selalu mencari dia, tapi memang pada saat itu kita punya kesibukan di antara ruang jarak dan waktu yang terpisah. Kalau Gado masih sering ketemu. ya. Kalau Josi masih sering ke rumah. Sosmed luar biasa. Walaupun ya. dalam jangka Menyatukan. waktu yang nggak tahu kapan berapa lama gitu ya. Ya maksud saya sih ambil hikmahnya aja. Kalau yang berkarya lah. Tapi ingatlah negatif dibuang. Iya. Musik esensinya itu ada entertain. Terserah orang mau dengan cara apapun, tapi sisi entertainnya jangan dilupakan gitu. Iya, betul. Itu aja sih. Oke. Ya kalau gue sendiri, boys and girl, ya mereka ini adalah bagian hidup gue dulu. Tanpa mereka gue juga nggak bakal jadi siapa-siapa juga. Gue belajar di jalanan sama mereka, gimana ya? Tuh, bulu kuduk gue merinding juga nih, Jos. Artinya, bagaimana tahu gue dunia jalanan kalau tanpa ada teman-teman, iya kan? Gue ngerasakan bagaimana makan nggak makan bareng, makan bareng nggak makan bareng, iya kan? Gue makan bareng, teman satu dipukul, gue ikut terluka juga. Buat mukul. Ya kan? Artinya sebelia itu balik ya. Ini balik ya dari kecil mau dari usia kecil ke remaja. Ya mereka inilah yang menjadi buat gue itu membuka mata gue gitu. Ya kan? Itu tadi gue bilang. Ya kalau negatifnya itu kan masa lalu ya. Cerita-cerita yang bikin kadang-kadang Kita juga nggak rencana ya gitu. sebelum tidur jadi membuat kita ketawa-ketawa ya. Dan satu lagi yang paling penting, gue belajar bagaimana tentang solidaritas. Itu paling penting. Ya, inilah yang mengawali undakan pertama gue di scene underground, ya mereka ini, ya kan? Mudah-mudahan Jos, Gado, Hengki, kita kecil bersama,
Mudah-mudahan Jos ya, sehat bersama, Amin. Amin. tua bersama. Amin. Makasih atas waktunya nih. Jos, Gado. Makasih Jos. Siap. Oke. Boys and girl, sebelumnya gue ucapin terima kasih buat Himura Cafe, Ratu Kebuli, Po Aya, ini Dedi Boek, Kedai Akila, Top Ek, Mantap ya. makanannya teman-teman yang itu bisa langsung hubungi Boek lah. Satu lagi nih, Teraplesia Bang Reki. Dan tidak lupa juga gue sebutin, ya kan, Mr. BB, Mr. SS, Mr. TT, terima kasih atas supportnya terhadap 3 TV. Oke, Boys and Girl, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.